Inggris akan merajai sepak bola jika Arsenal menggenapkan kemenangan di musim ini karena Aston Villa dan Crystal Palace sudah meraih gelarnya di Europa League dan juga Conference League. Maka digenapkan dengan Arsenal menjadi raja sepak bola di musim ini. Serta Prancis yang menjadi negara petahana yang diwakili oleh sang ibu kota Paris Saint-Germain yang di kontestasi kali ini masih ingin maju untuk mengukuhkan gelar keduanya. Dan Budapest akan menjadi saksi terukirnya sejarah baru atau raja lama yang ingin berburu. Selamat datang di Review UCL 2526. Nulis sendiri. Telah bersama saya gitu dong. Telah bersama saya Nogi Nugget. Oleh atas. Maju dong. Hasan. Itu dia, kita akan mereview selengkapnya di partai final UCL 2025-2026 antara Paris Saint-Germain melawan Arsenal. Emang belum pernah tuh satu negara babat 2 kompetisi atau 3 kompetisi kayak gitu. Coba dicek hasilnya. Dicek coba, fact check. Cuman Enggak, kalau Eropa doang kayaknya pernah. Kayaknya Ini kan Real 3. Madrid pernah ya? Iya, Real Madrid. 3 belum pernah. Tapi soalnya iya, kayaknya belum pernah ya. Semenjak conference gak ada. Conference kan baru dibikin. Semenjak buat Chelsea. conference enggak ada. Iya. Sam waktu West Ham juara Chelsea ya Liga Champions. yeah. Apa? Waktu West Ham juara siapa yang juara Liga Belum, Champions? belum Chelsea itu. Itu 2-2. Dua-dua West Ham masih tuh 2-2. Juara ya? Real Madrid. Madrid. Habis itu tahun depannya habis West Ham, Habis City. West Ham, Roma dulu ya. Enggak, Roma dulu baru Roma West dulu baru West Ham. Roma dulu. City iya. bukan Siri. Setahu gue ya Roma, Olympiakos, Roma, West Ham, Olympiakos, Chelsea. Roma pertama. Baru ini sekarang. Roma pertama kan Mourinho sampai Oh tato iya, di benar, tangannya. benar. Nah itu dia. Nanti kita akan bahas secara lengkap mengenai review final UCL dan nanti ada berita-berita transfer dan juga dinamika-dinamika pemain sebelum masuk World Cup ya. Kok kayak double pivot tapi di Kok kayak double pivot ya? Enggak, ini kan ceritanya masih ada hawa double pivot pakai jas. Oke. Gue ambil jas gue. Sebelum itu kalian boleh pause dulu videonya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa kalau kalian suka dan kalian tim Arsenal atau tim PSG nanti dibikinin votingnya tim Arsenal atau tim PSG di kolom komentar dan klik link di bio ada Discord. Kalian bisa join di situ untuk berdiskusi bersama-sama dan Sebelum Discord sebenarnya gue pengen Telegram kita masih aktif banget kan. oh gitu. Parah. Telegram tuh di join, masih ada nggak linknya? Coba link Telegram karena musim depan insya Allah rencananya bakal bikin membership. Jadi gue butuh ngobrol-ngobrol juga lah Oke, sama di Gromboys Telegram. ya. Betul. Yang bisa dianggap Gromboys musim, paling enggak ruangan yang bisa gue temuin Gromboys itu di Telegram. Betul. Nah, Yang walaupun paling banyak sering yang muncul ngetek-ngetek gue cuma ngecengin ya. Iya. Sama ngetek gue, mampus fans Arsenal lu anjing. Oh gitu. Ngetek gue. Iya. Lu fans Arsenal maksudnya? Gue juga dikirim fans Arsenal, gue juga. Apaan nih, Pak? Iya. Apaan itu? Ya udahlah pokoknya intinya minumannya buat oleh. Black. Oke. Udah Discord, udah Telegram, Wembley jangan lupa. Jangan lupa Wembley. Boleh dipromoin Rim, Wembley-nya Rim? Yes, jadi kalau kalian pada saya banyak ketemu manusia bau-bau di muka bumi ini. Iya. Biar lo nggak bau abis mandi pakai Wembley. Karena kata orang ada pantun yang Hasan sudah pernah bikin tentang Wembley. Ke pasar baru naik Gatot Kaca. Di situ kita keringetan karena panas banget. Artinya Ketika keringetan kita jalan-jalan pantunnya di mana? beli jam. Pantunnya mana? Oh, Nggak ada ritmenya. Nggak ada ritmenya. Buat lu semua Gromboys yang nonton, lo perhatiin ya. Barang kan ada di kanan sama di kiri tuh. Di sana tuh. Lo perhatiin yang sering nonton, mana barang yang bergerak mulu di mana? Di situ. Pasti. Nggak Meja seberang. Kita kan anteng-anteng tahu. aja. Kita diem aja Ini di kita barang. anteng-anteng Kalau aja. disuruh ngok. Pas saya gue dapet pairing sini. Oke, kita langsung ke in-game-nya ya. Arsenal menghadapi PSG. Gue mau ke Ole dulu. Oke. Karena ada dua pemainnya dia di pemenang UCL 2021 ya. Kepa ya. Kepa dan juga Kai Havertz. Main. Ya walaupun dia nggak main, apakah menurut lu? Havertz ngegolin anjing. Iya, Nggak Havertz main. gol. Maksudnya di Arsenal, Kepa nggak main kan? Pasti Iya. Raya yang main. Cuman gue pengen tahu apakah semangat spirit dari pemain-pemain ex Chelsea ini bisa ditularkan dari sisi mentalitas kepada pemain Arsenal. Madueke. Kalau Havertz sih pasti ada ya. Orang pernah juara lain lah pasti ada. Tapi kalau Kepa gue nggak tahu karena dia nebeng tuh sama Chelsea, nebeng sama Madrid, nebeng. Nebeng mainnya ya. Iya, Kepa waktu itu soalnya sebenarnya Kepa pada saat itu masih belum nomor 2 di Chelsea. Tapi Mendy saat itu 2021 tuh luar biasa. Outstanding. Outstanding banget. Makanya itu hampir satu UCL tuh yang main si Edward Mendy gitu. Eduardo Mendy, Senegal ya? Jadi Edward Mendy Ini Senegal. Senegal. betul. Jadi kalau untuk
spirit mungkin datangnya ntar dari Havertz. Dari Havertz gue percaya bakal ada. Karena beda lah, lu pernah menang, lu bakal Lebih rileks kayaknya. datang dengan mentalitas yang berbeda. Cuma masalahnya apakah Havertz punya karakternya untuk menyamber spirit tersebut? Benar. Gitu. setuju. Kalau Havertz misalnya gini, secara komparasi misalnya, jika yang pernah menang UCL itu Rice, wah itu pasti impact-nya ketularan gede banget, iya. itu. Ngerti nggak sih? Tapi pertanyaannya adalah jika yang pernah menangnya itu Havertz, impact-nya seberapa besar sih? Gitu? Iya. Betul. Karena kita tahu karakter Havertz kan cenderung yang hahihi anaknya dia. Iya, kan bercanda-bercanda, gini-gini mulu kan. Iya. Bukan yang apa ya, berapi-api gitu. Siapa tahu ada angle lain lo lihat kayak Havertz selain begini-begini dia off the pitch-nya lo tahu nggak dia karakternya seperti apa pas di Chelsea Sebenarnya mungkin. kalem sih off the pitch. Kalem Jerman kan biasa kaku ya. Jerman Kaku ya. kalem. Sebenarnya kalem, dia juga bukan yang gimana-gimana. party boy, enggak, dia punya istri kalau nggak salah. Maksudnya Cakep dia istrinya. tuh Cakep, anak cakep. anak Lo punya baik-baik istri aja belum sebenarnya. tentu nggak party. Bukan. Secara Maksudnya ke lifestyle. siapa ya? Secara lifestyle. Banyak aing duluan. Makanya kan gue tadi kasih label party boy. Secara Iya. lifestyle tuh maksudnya bukan yang party-party mulu gitu. Iya sih. Gitu. Anak orang rumahan lah gitu. Iya. Dan ini panggung terbesar buat para pemain Arsenal yang belum pernah merasakan apa ya atmosfer seperti ini kan. Saka belum ada, Nggak pernah. Gyökeres Ya, belum ada. Nah terakhir ini kan 2006. mungkin ada satu suntikan kayak ya udah lu relax aja mungkin. Menurut lu gimana San? Kalau gue ya gue setuju sama itu. Kayaknya ini kalau gue sebagai pelatih ya POV-nya. Nggak mungkin sih. Nggak, kalau gue sebagai POV fans yang ya udah aja, gue ngelihat game besok nothing tulus gitu. Karena udah cukup puas lah kita dapat Premier League setelah 22 tahun. Dan gue harap juga, tapi gue punya harapan yang besar tentu buat menang, buat nambahin tanduk iblis gue satu lagi supaya gue bisa makin nyeruduk Tadi satu orang-orang. doang, badak deh tadinya. Jadi gue tetap berharap besar Arsenal bisa menang, walaupun gue nggak yakin secara pribadi ya, gue nggak yakin. Karena kalau kita lihat di atas kertas PSG kayak orang gila skuadnya. Cuman Arsenal juga punya atribut defense yang ya nggak main-main juga gitu. Sampai di media kan kita sering lihat lah sama-sama ya, the best attacking in the world sama the best defending in the world, kan harusnya begitu kan. Tapi gue kurang setuju sih lo bilang nothing tulus. Sebenarnya ini kan momen pertama ada Nggak, dua gue hal. maksudnya gue bukan pemainnya, Oh, POV iya, gue. iya. POV fans. Iya, makanya POV lo menurut gue POV lo nggak agak aneh. Kenapa? Karena ini ada dua hal di hari Sabtu besok yang bener-bener sangat langka. Yang pertama adalah ini final kedua Arsenal. Mungkin yang pertama di hidup lo saat lo dewasa, ya kan? Terus yang kedua adalah ini satu game yang membatasi Arsenal dari great team ke elite team. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi sebenarnya lo nggak boleh nothing tulus kalau menurut gue. Ini udah do or die, lo mau jadi elite team ya di sini. Iya, Gitu. mungkin pandangan pemain begitu kali ya. Elite club maksud gue di Iya. sini. Cuman gue ngelihat pandangan gue Nggak, realistis, kalau- lebih kalau gue realistis ya, aja sih nggak, gue. kalau gue gue nggak tahu kenapa ya. Dulu tuh kan sering berdebat Chelsea Arsenal atau Arsenal sama klub lain yang punya UCL masalah tidak punyanya UCL kan. Iya. Nah jadi sering banget kalau menurut gue sering banget memahami bahwa fans Arsenal tuh sering mengglorifikasi bahwa Premier League tuh jauh lebih susah dimenangin. Iya. Iya. Jadi itu Kenarannya kayaknya sudah panjang. semacam brainwash. Ngerti gak sih lo? Iya. Nah, jangan sampai betul Premier League Liga akan lebih susah daripada Champions League, itu betul, ngerti nggak? Tapi jangan sampai pikiran itu malah bilang, udah ini yang paling susah udah dapet, yang ini nggak penting lah, jangan gitu. Jangan malah jadi Nggak, maksudnya gini, ngentengin. Lo sering denger nggak gitu? Iya. Hah? Kan ini Susahan Premier League, bro, daripada Champions League, Liga bro. runnya panjang. Cuman gue balik lagi, gue udah puas banget Arsenal dapat Premier League 22 tahun. Ini gue euforia bahkan sampai sekarang masih ada. Walaupun gue deg-degan nih udah 2 hari terakhir, udah bayangin Sabtu malam nih, anjing menang gak ya. Tapi tetap aja gue puas. Maksudnya kalaupun besok kalah, ya sedih, cuman nggak ya terobati lah dengan adanya Premier League buat parade besok. Iya. Besoknya kan tetap bakalan parade, Arsenal mau menang mau kalah, besoknya ya parade Sama di aja London. minggu ya? Minggunya. Oh, langsung Persis. ya? Iya langsung parade minggunya. Kan sama Iya. Budapest London ya nggak jauh-jauh amat lah ya. Ya enggak lah, paling 3 jam. Iya, tipis lah. Kita ke Karim ya. Gue pengen nanya Rim. Gua Nih, jawab. harus dijawab dong. Kan ente talent di sini. Nih Arteta ternyata melakukan 9 perubahan pemain pada saat melawan Palace di laga terakhir lawan Palace di Premier League tuh. Iya. Ini jumlah terbanyak yang pernah ia lakukan dalam satu pertandingan di Premier League selama 5 musim terakhir dia. Iya. Nah ini menurut lo pemulihan tenaga ini datang waktu yang tepat nggak? Karena PSG cuma main 34 game kan. Udah pasti fresh banget nih pemain-pemainnya kan. Dan ya lo tahu pemain-pemainnya di atas kertas PSG lebih unggul. Nah makanya Arteta apakah melakukan pergantian ini tuh buat menyegarin dia tapi habis itu party-party juga. Menurut lo gimana? Iya. Sebagai orang yang suka party nih.
Bagus tuh, bagus. Endingnya bagus. Lo ngelihatnya gini aja, karena match Crystal Palace sama sekali nggak ada pentingnya sama Betul. total. Agak amal. Oh iya, jatuhnya nggak Liga sama. Just Juice. Dan Jatuhnya- sebagian mau PLS-nya juga menggunakan metode yang sama waktu itu. Iya. Iya. Dia ganti banyak pemain karena juga dia buat final. karena dia Iya. persiapan conference juga Iya. kan, yang akhirnya menang. Nah, gue juga bingung mesti apa ini angle-nya, karena menurut gue pergantian apa yang dilakukan Arteta Iya, kemarin sebenarnya itu gak ada ngaruhnya untuk ke final ini, Padahal karena abis itu party juga ya. karena bukan habis itu bukan itu. partinya, Bahkan karena kalaupun Arsenal nggak main di final bakal tetap begitu kan. Bakal maksud tetap kayak lo. begitu, Iya, karena iya. emang pertandingannya bukan benar nggak nentuin apa-apa. udah pertandingan terakhir Premier League yang lo notabene-nya lo udah menang. Iya, itu Jadi dia. buat apa, kayak misalnya lo udah juara grup, nggak mungkin lo game ketiga lo mau maksa mainin pemain-pemain ini kan. Bener. Kalau gue malah Main berpikir jago. lain, Rim. Kalau Liga memang Champions League gitu ya, lu di fase grup udah pasti lolos, lu bisa pakai first team lo untuk istirahat kan gitu kan. Karena first team lo ada Liga yang lebih penting. Liga kan gitu. Tapi kalau kemarin menurut gua itu malah harusnya game Crystal Palace itu dijadiin game yang menjaga fitness pemain. Betul. Karena jaraknya seminggu, ngapain lu save? Loh, tapi babak kedua pada main loh. Oh, akhirnya main. Ya akhirnya main. Babak kedua Berapa berapa? main? Rotasi Main. banget, rotasi banget. Enggak, kalau menurut gua Rice. apapun itu sebenarnya Rice. game Palace tuh penting bukan untuk 3 poinnya karena kan lu juara, tapi penting untuk Fitness ya. yuk gue mau tahu nih fitness lo pada sampai mana nih. Pemanasan lo jatuhnya. party apa gitu. Nggak, gue merasa malah menurut gue match Crystal Palace itu nggak penting. Lo penting bukan Penting nggak penting buat- secara penting poin, buat tapi manasin penting doang, buat manasin. fitness. Secara fitness pun enggak. Ini kita ngomongin Arsenal yang season ini bermain sangat banyak. Arsenal yang mencoba untuk nge-breakthrough sampai final semua. Tapi libur 2 minggu tuh lain, Rin. Iya. Loh iya, cuman maksudnya untuk pemain ini mereka butuh rest. Mereka kalau lokasi habis main-main lagi, lo sumpek pasti. Ya, Iya. balik lagi ya sepak bola kalau selalu perjudian kan keputusan lo. Iya, Hmm, benar. iya. Risiko Dan juga. kalau- Kalau dimainin abis itu cedera, Kalau enggak, maksudnya kalau ternyata apa yang Karim percaya itu benar-benar works, artinya Arteta jenius. Kalau yang gue works, artinya Arteta salah kan gitu. Nah kita kan lebih pengennya yang Anda bukan yang saya. Iya. Cuman ini lo perhatiin, mereka selesai Champions League nggak libur, Le. Iya. Mereka selesai Champions League langsung pada ke World Cup. iya. Iya. Jadi ini maksudnya secara tim pun Arteta mungkin lihat ini tim nggak Ada bakal istirahat. manajemen yang harus Iya. dibawa manajemen fitness sampai pasca UCL menang gak menang. Menang nggak menang ini wajib. pemain jangan sampai kenapa-napa. Iya, Benar, Iya. karena Masuk akal. misalnya let's say Arsenal akhirnya misalnya kalah besok. Lo kan season depan angle lo adalah lo datang sebagai juara. Iya. Lo mau nggak mau lo harus ngasih yang tetap yang terbaik. Kalau misalnya lo cedera, lo ada maksudnya ada chance untuk lo nggak main, ada chance untuk lo istirahat, pasti lo pakai. Betul. Betul. Kayak begitu. Iya Make sih. sense, make sense. Make Dan, sense, make dan sense. menurut gue kita agak sedikit lupa. Kalau Inggris ini lagi jadi menurut gue fenomena, momok jadi momok ya. lagi jadi tim yang apa namanya liga yang OP banget. 9 perwakilan 9. Eropa. Kenapa nggak 10? Karena 10 Chelsea. Nah, lagian tim nomor 9 ini juga bukan peringkat 9. Lu jangan, Ini mau ngehajar Chelsea Tim sembilan ini doang. bukan presiden sih. kan Palace bukan Brentford yang masuk. Iya. Oh, Biar iya, juara. betul. 9 orang, 9 tim. 8 plus Palace ya. Iya, plus Palace gara-gara menang conference masuk Iya. dia. Deh gue mau ke Hasan nih. Bek kanan San. Jurien Timber sama Ben White cedera, tapi Ben White si Timber dikabarkan mau tampil di Nah, final. gua kemarin, menurut lu gimana? kita udah ngomong pas kita main Udah, FIFA. udah ya. teleponan Timber belum? Iya, kita pas main FIFA udah ngomong nih besok kalau Timber main kayak beda cerita nih, bisa nih. Hmm. Enggaknya sektor penyerangan masih ada lah, bisa ngegolin gitu. Iya. Defense juga lebih kuat. Mosquera kan kita ngelihat defense juga agak shaky, nyerang juga kurang lebih. Ini pilihan sekarang kan assist stats nih, berita yang beredar per video ini di syuting. Mas sekarang. Mosquera bek kanannya. Yang itu bukan posisi Bukan murninya Ben dia. White, Ben White cedera ya? Ben White Ben White cedera, cedera. telak. Udah pakai beldengan kakinya, Akhirnya ribet. pakai penyanggah. Pakai dengdengan. Ketemu sama Kvaratskhelia. Ya. Mosquera di situ. Dijadiin apaan kalau kata Mamat? Kalau kata Mamat Ben White biduan. Mosquera apa gue nggak tahu tuh. Gendang, main gendang ya. Lu bayangin nggak? Gendang awe ya. Tapi kemarin Timber udah ada di latihan sih gue lihat ya terakhir. Emang ya. udah ada turun setahu ke udah nyentuh si kulit bundar lagi. Harapannya ya udahlah, ayolah kita babat semuanya habis. Enggak, gue ngerasa Tapi maksud gue nggak seberdampak. Maksudnya gimana ya? Bukan berarti Timber adalah superhero nya Arsenal, nggak juga. Iya. Cuman kalau kita ngeliat kondisi bek kanan Arsenal kan ketemu Kvaratskhelia harus yang benar-benar proper punya atribut sebagai bek kanan gitu. Iya. Nah Timber lah orangnya gitu. lu ngeliatnya gini gak San? Coba gue nanya ke lu San.
Ini kan midfield battle parah. Lo ngeliatnya. Lo gak bisa mungkinin. Attack tuh gak bakal jalan tanpa midfieldnya. Defense bakal hancur kalau midfieldnya hancur. Lo ngeliat persiapan midfieldnya Arsenal lawan PSG. Yang dua-duanya menurut gue punya trio midfield yang bagus. Arteta akankah merubah skema balik ke 2-10 dengan mainin Odegaard Eze atau bermain aman dengan Zubimendi, Rice, Odegaard? Enggak, dia bakal main Eze. Odegaard pasti main. Odegaard Lagi formnya lagi enak. Itu Odegaard pasti main. Odegaard pasti Apakah main. 2-10 yang kata dipertanyakan Karim? adalah Iya, maksud gua, 2-10-nya akan dipakai lagi kayak pas lawan Atletico Madrid. Itu kan dia kan akhirnya berubah pakai skema 2-10 di situ kan. Iya. Atau dia bakal ini waktunya gua beneran, kan lo tahu Arteta ada momen-momen Arteta di mana agak nggak berani dengan riskinya, apalagi ini satu match yang menentukan hidupnya. Tapi kalau kita berkaca, Saya pertanyaan lu berarti comfort zone Arteta hari ini Di itu mana? siapa gelandangnya gitu kan. Tapi mungkin Hasan yang bisa jawab nih. Karena dia gue fansnya. ngeliatnya Pertama tuh pertanyaannya itu siapa comfort zone yang paling yang Arteta paling nyaman, 3 itu siapa. Terus yang kedua adalah kalau bicara OOP, out of possession, sebenarnya paling kuat siapa sih? OOP-nya gelandangnya Ini tuh teknis Eze nih. kita enggak, pasti Eze udah pasti take out. Eze udah pasti take out kan? Odegaard juga Zubimendi juga OP-nya Kurang Sebenarnya ya? di awal musim doang, apa 3/4 musim lah. Kesinian kan agak kurang. Gue kemarin lihat juga kita Merino udah main kan. Gue ada pikiran Merino juga mungkin aja bakal turun, cuman kayak nggak starting line up Ya ya. ada top 3 yang gelandangnya Kayaknya bakalan OOP-nya Rice, Eze, bagus Odegaard deh. Berarti main 2-10. Iya 2-10 kayaknya. Enggak, Zubimendi gue nggak? nanya dulu. OOP-nya gelandang Arsenal, OOP-nya paling bagus top 3 siapa? Pasti Odegaard 1. Man to man pressing, Iya, intensity. Odegaard, pasti Odegaard. Odegaard Rice tuh pasti 2. Odegaard Satu lagi siapa? Nah itu ini bingung. Havertz. Nggak Havertz nggak mungkin jadi midfield sih kayaknya di final Liga Enggak, Champions. cuma kalau ngomong top 3 Havertz ketiga. Untuk setup presiden presnya bakal Havertz. Bisa. Kalau misalnya nggak ada Kayak Odegaard. feeling gue sih Eze Odegaard ya bakal main nih di final. Menurut gue mainnya Eze Atau Odegaard. Merino, Rice, Tapi gini Merino, sih, Odegaard. Tergantung state of the game ya kalau menurut gue. Sekarang ini state of the game-nya Arsenal mau datang sebagai tim yang proaktif megang bola apa enggak? Nah gue rasa enggak. Karena dua-duanya ini kan tim yang pengen pegang bola. Iya. Nggak ada kedua tim ini Arsenal walaupun best defense in the world tapi dia itu melahirkan defense dari kontrol bukan dari out of possession gitu kan. Nah, sesuai Dari dengan bola. sesuai dengan yang Luis Enrique bilang nih di sini di wawancara di Leg Equipe. Dia bilang Arsenal adalah tim dengan permainan tanpa bola terbaik di dunia. Nah, ini mungkin salah satu indikator bahwa yang Ole pernah ngomong, ini jago menganulir taktik lawan. Tanpa bola kan itu hitungannya Nah, kan. sekarang si PSG pasti ngerespon anggaplah Arsenal mau pegang bola gitu ya. PSG responnya pasti man to man pressing tinggi pasti. Betul. Nggak mungkin dia blok. Nah, di sini sebenarnya ada keunggulan Arsenal dan selalu Arsenal tuh punya keunggulan di sini dengan Declan Rice. Declan Rice itu dan beberapa unit pemain di Arsenal tuh punya kehebatan untuk resisten man to man pressing. Yep. Dan dibawa muter, biasanya sama Rice itu dibawa muter ke belakang, apa itu dia turn habis itu dia carry. Jadi dia kayak ngecokin Mancing, lawan, iya, mancing mancing. lawan ke satu sisi, ntar ada sisi yang kosong, Declan Rice lari ke situ. Iya. Nah, di situ menciptakan transisi. Betul. Nah, di saat itu memang terjadi ya Eze mungkin lebih oke di situ karena Buat ngisi. akhirnya passing option lo jadi banyak. Iya. Lokasi ke Odegaard juga bisa salurin lagi ke depan atau Eze juga bisa nyelesain gitu. Ya mungkin balik ke tadi kali Rim. Kalau misalnya memang ini taktiknya si Arteta adalah memancing lawan untuk melakukan man to man pressing untuk nantinya malah dimakan sama Rice atau sama beberapa unit Arsenal, artinya 2-10 itu bakal ngaruh banget. Oke. Cuman kalau misalnya Enrique datang nggak mau man to man pressing, Nggak mungkin. misalnya Enrique datang dengan ngelihat apa yang dilakukan dengan City dengan mid blocknya, apa yang dilakukan dengan Iya, pressingnya. Dia bisa belajar sama Pep. Pressing 4 orang itu. dengan Sporting yang hampir berhasil. Nggak pressing itu. Dia diam aja. Ngejaga ya. Dia nunggu di mana bola kan ada apa namanya garis antara back sama midfield. Betul. Itu dia di tengahnya, dia di Iya. tengah situ buat Dia matiin. magerin dong, jadi Iya. nggak ada. Tapi itu bukan DNA-nya dia sih kayaknya Nah, kayak gitu. cuman kan kita nggak tahu. Iya, Kita PSG ngeliat, kan high press. Iya. tapi apa yang kita tahu Mas Enrique. gue gini, si Enrique kan udah berhasil nih sampai semifinal ngelakuin itu. Bahkan lawan Munchen yang gila-gilanya dia pakai itu works gila 5 gol dengan SG rendah. Betul. Itu kan cuman kan menurut gue match PSG Munchen itu match anomali. Betul. Tapi lo lihat leg keduanya. Di mana leg keduanya Enrique golin 1. Iya sih, main block sih. Iya. Iya. Tapi karena unggul gol juga itu kan. Ini dia datang 0-0 Rim. Apakah dia bakal memakai Mungkin kalau dia unggul gol dia bisa balik ke blok
block Iya. defense. Nah, cuman defense itu siapa? Berarti Marquinhos, Pacho, Pacho, Mendes sama kanan Hakimi Dembele sehat tuh deh. Hakimi Sialan. fit. Iya, fit. Dembele fit. Hmm. Kvaratskhelia fit. Besok kesandung kayak gitu pas OTW ya. Pas turun pesawat kan biasanya pada cepet-cepet tuh turunnya. Beberapa Engkelnya kena. Tiga orang aja nggak apa-apa. Agak gini aja, Dembele pas turun paling atas kesenggol kena Hakimi kena sama Vitinha, selesai. Nggak, kita berkaca sama Luis Enrique yang leg kedua lawan Munchen tuh. Dia kan kita tahu Luis Enrique kan punya taktik yang rock and roll lah. Ke depan progresif, maju terus gol-gol itu kayak futsal gitu. Tak. Tapi leg kedua nggak ada. Di leg kedua nggak ada. Dan berarti menandakan kalau Luis Enrique ini taktikalnya adaptif, menyesuaikan. Tapi konteksnya kan dia unggul 1 gol dan main di Jerman. Unggul 2 sih, hitungannya sama agregat. Nah, maksudnya dari tactical versatility ini, apakah dia bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh Pep buat ngeblok itu? Waktu lawan Arsenal Waktu bisa lawan aja sebenarnya, bisa Arsenal, aja. gitu loh. Cuman kan konteksnya dia berangkat ke Budapest sama Arsenal sama. Iya. Nggak punya apa-apa, 0-0. Nah, itu mainnya. konsepnya gak punya apa-apa dan bener-bener ini ketemu setelah setahun gak ketemu. Iya. Konsep setahun ketemu kemarin di mana Donnarumma masih ada, permainan Arsenal juga masih Kebuka banget. kebuka, masih tim nggak jelas. Menurut gua PSG kalau mau menang bener-bener ngandelin individual brilliance. Iya. Untuk lo ketemu tim yang sangat rigid, tim yang sangat possession based, tim yang mau kontrol semuanya. Kalau emang lo pengen menang matchnya, lo benar-benar harus ngandelin pemain lo emang sejago itu apa enggak. Iya. Tapi gue ngeliat juga Arteta bakal ngasih surprise sih besok. Maksud gue kayak kita kalau ngeliat Arteta lawan City tuh walaupun kalah ya waktu itu gue impress banget sama dia. Dia berani keluar gitu dengan resiko yang besar walaupun kalah. Nah gue ngeliat di match besok dia juga bakal ngelakuin itu. Dia nggak bakal main aman, nggak kayak game-game lawan Burnley, lawan apa. Jangan lupa Iya, tapi maksudnya- opsi gelandang tadi baik lagi ada Luis Kelly juga. Iya. Oh iya ada Luis Kelly Kelly. juga. Tapi kayaknya panggung Liga Champions Nggak belum deh. mungkin. Belum. Nggak mungkin. Final. Gue curiga Merino bakal dimainin. Merino Feeling oke gue. sih. Padahal musim ini emang main. Mainnya Dikit, dikit doang sih. dikit. cedera. Tapi bisa jadi Merino main, Gyökeres yang Gyökeres nggak main. Lah midfieldnya bolong lagi dong. Ini kan maksud gue Merino ditaruh di midfield. Oh nggak, Merino terus suruh false nine, Havertz main, Oh gitu. Eze nggak main. Enggak, Gyökeres bagus buat transisi, pasti dipakai. Trossard juga menurut gue bakal dipakai. Cuman kalau misalnya, aduh agak berat juga. Tapi yang lebih prepare untuk match besok itu PSG bukan Lo Arsenal. lihat berapa game terakhir Odegaard udah mulai bisa. Iya kan. main transisi. Kita kayak kaget-kaget kan kemarin kan terkaget-kaget Iya. gitu ya. Nah, kita tarik coba ke zoom out Dia juga. paling dari 10 operan dia, satu yang Enggak, gini kalau gue kan dari dulu perdebatannya adalah Odegaard ini nggak punya insting atau instruksi. Waktu itu stance gue adalah instruksi. Karena buat gue terlalu bodoh kalau orang kayak ada rem di yang lu kakinya ya, nggak mau, dia nge-hold terlalu mulu, bodoh, nge-hold nggak mulu. mungkin pasti instruksi. Dan gue lihat Pep akhirnya kemarin di akhir-akhir title race, udahlah karena bola kan nggak harus ngambil resiko kan, Betul. udahlah ambil resiko aja gitu. Dan gue lihat di game ini di mana PSG akan banyak banget ngegedor Arsenal. Sebagus-bagusnya defense Arsenal, PSG akan ngegedor, Iya. gitu loh. Dan itu akan menjadi momen-momen transisional yang Iya. harus dipakai. Sama Odegaard. Pasti ke dia sama Arsenal lah, bolanya. sama Arsenal harus dipakai. Nah, siapa misalnya pemain depan yang paling cocok dalam konsep kayak gitu ya? Gyökeres. Iya. Havertz malah kurang menurut gue. Transisi positifnya lebih Iya, benar, dapat si benar. Gyökeres Kalau punya transisi speed, dan punya Havertz bagusnya kalau main tinggi. body balance ya. Nah itu gue ngerasa Arsenal malah bakal mencoba untuk main tinggi. Lo mau main sprint-sprintan anggapannya. Lawan lo Hakimi, Pacho. Lawan lo semua tim PSG. Perbedaannya PSG sama Arsenal di saat nge-defense, lo bakal nge-expect backnya yang bakal defense. PSG di saat nge-defense, lo bakal expect dari 11 itu nge-defense 11. Lari semua ya. Lari Lari semua. Kan yang Enrique tanemin ke pemain-pemainnya adalah gue gak peduli posisi apa, di saat lo defense, lo Lari. defense. Betul. Lo Nah itu lari. tantangan buat transisinya Arsenal tuh. Kalau Nah, lagi iya counter kan? attack kan main cepet-cepetan sama dia. Kayak begitu jadi pertanyaan, apakah Zaire Emery ntar yang main? Bisa Dengan jadi. Hakimi, konsep yang Hakimi walaupun fit tapi fit yang lu beneran fit gak sih? Dia kan yang copot pasang kan si Ruiz sama Emery ya. Emery kan copot pasangnya dua posisi. Sama bek Copot kanan. pasang Sama midfield, Hakimi copot juga. pasang Sama, back. iya. Iya. Ya tapi Dia kayak Hakimi pasti Szoboszlai dia. main lah besok Hakimi. Belum ada Mayulu yang ini final tempatnya dia. breakthrough dia. Sekali final sekali golin. Iya, Mayulu. Tahun lalu ya? Tahun lalu dan Tapi itu akhirnya beda-beda case lah. Itu kan lawannya kan Udah ceng-cerem. 4-0 Tapi Iya, jadi main babak kelima. terus. Mayulu jadi selalu Sekarang dia babak dipakai kedua. banget sekarang. Iya. Iya, sekarang dipakai banget. Babak kedua babaknya Mayulu. Tapi lo harus tahu juga, Rim, kekuatan otak itu melampaui
kapasitas seorang manusia. Arsenal lagi di atas kertas, di atas awan dia mentalitasnya. Kertas beda, bukan Oh, di atas lagi di atas awan Iya. mentalitasnya. Dan kekuatan otak para pemain Arsenal ini bisa dibilang lagi tinggi-tingginya. Dia bisa kayak lo dikejar anjing deh. Tapi enggak sebenarnya. Lo dikejar anjing lebih Gua paham. lebih kenceng gak larinya dibanding lari biasa. Wallahi Nah. dua kali dikejar anjing, dua-duanya gue kenceng parah. Itu dia. Iya. Itu analogi yang menurut gue masih masuk akal buat Arsenal ya. Kalau lu gimana? Malah enggak Kan dong. baseline-nya adalah mereka efek karena menang Premier League. kan? Betul. Tapi dari baseline itu outputnya bisa dua sebenarnya, bisa yang lo katakan betul. Tapi bisa juga Complacent. mereka complacent. Udah juara Premier League, ada gitunya ada. Gitu loh. Tapi Kroenke ngomong gini, tujuan utama kami memenangkan Premier League. Jika bisa bersaing di sana, kami bisa lebih bersaing di mana aja. Jadi kalau dia menang Champions League, dia merasa si Kroenke, Arsenal ini musim depan bisa bersaing dimanapun. Jadi tim besar gitu. Nah lu gimana man? Pandangan Siapa lu Kroenke? setuju gak sama Kroenke ngomong ini? Ya setuju aja lah. Itu kan udah common sense aja ya, apa yang kita Karena bahas. dia ngomong kan dari great club ke elite club. Iya, itu yang kita bahas dari kapan tahu, bahkan bukan di meja ini doang. Kalau Arsenal dapetin 1 piala, ya kerannya akan lebih mudah kebuka di musim-musim berikutnya gitu. Ini adalah pintu pembuka buat Arsenal. Enggak, bener setuju dong Rim. Karena yang transisi enggak, yang semua transisi klub. Cuman dia doang yang udah jadi. Iya, paten gitu. Maksudnya musim depan tetap sama Arteta, sama ada beberapa pemain masuk. Inggris semua transisi. Transisi semua cuman dia doang. Justru itu. Kenapa? Bakal ada satu transisi atau dua transisi yang berhasil. Ya itu. Paling kontender. Apa? Oh, gue bukan transisi, sorry. Gue ngerasa kalau misalnya Gua kalau ini transisi. intermezzo ke Premier League musim depan ya, gue ngerasa ini akan masuk ke tahun 2013 sampai 2017. Di mana siapapun bisa memenangkan Champions League. Iya. Era Sebelum itu kan era Pep, semuanya sebelum siapapun Pep bisa Premier menang. League ngomongnya. Iya, Kenapa Premier Champions League? Lu bilang Champions League. Enggak, kalau kita mau intermezzo. Gue bilang intermezzo kalau intermezzo ke Salah ngomong tadi, salah ngomong aja. Oh, salah ngomong kan? Ini kita lagi mengamati runnya Premier Sorry. League. Oh, iya, tapi gue setuju itu. kalau kita intermezzo ke Premier League, momen pemecatan, momen resignnya Pep ini akan masuk ke era yang zaman bebas. dulu. Kalau di One Piece. di One Piece ada tuh kan Generasi baru abis siapa namanya Shirohige meninggal. lepas generasi baru lahir Generasi kan. baru Nah, itu lahir. masuk tuh kayak gitu. Betul. Nonton One Piece. Snowfall. Nah, dulu kan Sir Alex Ferguson cabut. Ya. Abis itu liar Pellegrini bisa juara, Conte Iya, bisa bener, juara, bener. Mancini Ranieri bisa juara. Gitu. Mancini kan sebelum. Ini cukup berat ini orang ya. Oh iya, Mancini bareng Dia ngarahin dirinya sendiri sih. Iya, yang ngerujukin sendiri. Lalu setuju gak? Jadi kayak alam bebas dulu sementara. Iya. Tapi gue suka banget. Bisa jadi ya, karena lagi-lagi kan cuman Arteta aja musim depan, bener. Dan Jadi prediksi gua musim depan yang juara Arsenal lagi. Premier League bukan juara siapapun yang juara itu poinnya cuma 75-80. oh gitu. Iya, karena kompetitif banget. Nggak ada City dan Arsenal, dua tim yang tiap minggu menang gitu ya lo. Arsenal kemana musim depan? Ya Arsenal mungkin tinggal Arsenal, tapi kan nggak bisa sendiri loh. Iya. Lo bakal digerogotin sama yang lain nih. Iya. Gitu. Menurut Karim siapa? Jujur gue udah masuk ke mimpi-mimpi ini. Apa? MU unbeaten season depan udah Wow. masuk. Udah paling Gue udah Lo kejauhan juga mimpi unbeaten. Apa? Kejauhan. Kejauhan dan bodoh. Gue enggak. Gue setiap tahun mimpi mimpi ini. juara masuk akal, kalau mimpi unbeaten sih kejauhan. Nggak, ini menurut gue, lo tahu mimpi-mimpi ini pas banget lagi Lebaran Idul Adha ya. Gue ngerasa ada mimpi untuk nyembelih anak 3 kali. Ini Oh, menurut- kalau kata orang Arab isyarah. Iya, isyarat, ini udah isyarat, mulai isyarat. datang Dapat ini. tanda-tanda. Dapat tanda. Ilham, Ada. Ilham. Iya. Lagian gimana caranya lu unbeaten tapi pelatih lu bulan Desember dipecat? Gimana? Nggak, kata lo jagonya cuma sampai Desember. Iya, dipecat habis itu Desember. Kan sampai Kan Desember jago. jago. Gimana dipecat? Sampai Desember masih jago. Enggak, sampai November jago, terus Desember bego, 2 game dipecat. kalau menurut gue untuk Arsenal PSG ini, Iya. gua ngerasa- Lanjut ke Arsenal PSG deh. Lanjut ke Arsenal PSG. menurut gue pertama kali datang sebagai netral. Bener-bener netral. Lu nggak head watch nih berarti? Gue nggak head watch karena gue pribadi yang gue pengen menang Arsenal. Wih. Kenapa tuh? Karena gue bilang Karena ini dia lagi udah koalisi sama udah saja. ditulis di statistik. Kalau abis Arsenal juara season depannya pasti MU. Itu yang sangat gue pengen makanya. Tapi Opta juga Arsenal sih gedenya. Enggak, tapi kan itu kan Masa? Iya, Opta harus Arsenal berapa ya, San? coba cek lagi deh. 5 Ya, PSG menang ini. Opta gedean Enggak, Arsenal. Opta Bos. juga emang iya, kadang yang ditulis Opta salah. Iya, Opta gedean Arsenal. Seringan salahnya. Bener. Coba dicek deh. Selagi kita cek, kita ngobrolin soal PSG kali ya. Betul. Nggak adanya. Enggak, tar dulu, Karim nih lagi koalisi sama gue emang akhir-akhir ini. Oke. Dia lagi ngasih angin-angin mulu ke Tapi gua. gue ngasal season depan, gue nggak akan koalisi sama siapapun. Season depan gue akan
Independen, bukan cuma independen, gue akan nusuk semuanya. PSG 5-6, Arsenal 4-4. Ah, berarti Hasan salah. Kok kice? Kan kita ngobrolnya main, Ceh. Ece yang Opta gedean Arsenal katanya gitu. Enggak pernah ngomong kice. Tapi kita bakal Nggak, nunggu depan sampai kamera. hari terakhir. Menurut gue persentasenya siapa yang diunggulkan, menurut gue itu sangat penting juga. hari terakhir. Sampai hari Apa yang ini menentukan? Apa? di saat presentasi kita lihat siapa yang gede, ya pasti yang menang yang ham-ham. Oh gitu. Oh itu mitosnya begitu ya. Iya. Oh mitosnya gitu deh. Yang menang yang optanya kecil, analisis apa probability kecil. Probability-nya kecil, kemungkinan besar menang biasanya. Seperti itu. Gue tuh gimana ya? Nggak percaya diri gue. Cuman menurut gue pribadi, gue gak ngira Arsenal bakal juara Premier League season ini. Lo ngira Champions Maksudnya League. dari gue bakal ngira mereka menangnya Champions League. Karena lo ngeliat presiden di mana di Premier League mereka nggak jelas. Ya hoki aja ternyata City-nya bego, Arsenal ternyata sustain di situ kan. Untuk Champions League, udah capek nggak usah ke sono, lo nggak usah kepancing di situ. Iya, nah lo untuk lihat Champions League ini tim yang bener-bener solid parah dibanding semua tim lain menurut gue. Siapa Arsenal? Arsenal. PSG sama solidnya apa lebih solid Arsenal? Lebih solid Arsenal. PSG bener-bener lo ngandelin flair pemain lo. Pemain lo kalau hari itu lagi nggak perform hancur. Arsenal ngandelin, ini gimana taktik lo? Arsenal pernah ngandelin individual. Nah, tadi kita gini loh, Rin. Kalau menurut gue ya PSG itu gabungan. Iya, dia dari harus taktik kolaborasi driven. taktik sama Iya, individual dan Tim yang brilliant. taktiknya strong ditambah sama individu Lo ngelihat match besok. Technical playernya gila dia. Lo ngeliat match besok. Match besok menurut lo kan pasti itu flair bener-bener hal paling penting. Iya, Untuk betul. PSG. Tapi gue juga mungkin kalau terkait ke Arsenal berapa kali gue ngomong mereka juga sangat hebat untuk istilahnya nge-counter dah. Benar. Hah? Lo mau main apa? Lo mau main apa? Gue matiin dah Nah lo. itu kan menurut gue kan problem besar. Jadi di saat besok pemainnya nggak perform ternyata pemain PSG-nya itu bakal costing parah buat lo. Nah ini Costing parah buat mereka sih buat lo. Iya. Tapi gue ngelihat ini ya, kita tonton pertandingan besok, tapi gue bilang besok Arteta bakal datang dengan hal yang berbeda. Nggak, lo juga nggak, ini Maksud tuh gue, hal-hal artinya- ini juga lu tuh apa statement yang lo ntar ini padahal vague banget. Ini yang bener-bener hal yang kita nggak tahu. Dia cuma asal ngelempar aja. Ntar kalau misalnya ada presidennya. tiba-tiba Arteta ganti pemain menit 50. Nah ini nih hal yang berbedanya. Tiba-tiba Arteta ini Enggak, ada bukan yang itu. ganti dikit. Itu kan suatu hal yang Gameplaynya, kan ada kasusnya. Waktu lawan City juga tiba-tiba pemainnya beda Arteta. nggak ada. Yang Artinya perbedaan Arteta itu tiap pun cuman perbedaan di akhir musim adalah tiba-tiba mainin 2-10 itu doang. Enggak, Itu 2-10 juga doang. lawan City pertama kali dimainin. Nah iya kan, maksudnya itu doang perbedaan. Lo nggak ngeliat perbedaan, nggak ada Enggak dong, perbedaan. gameplay di lapangan beda dong. Kalau lu lihat. Perbedaannya apa tuh nggak kenapa 2-10? Yang satu Odegaard buat nahan strukturnya, Eze buat lebih. Enggak, gue gak buat bicara lebih teknis. directnya. Gue gak bicara teknis. Nanti gimana? Katanya ngomongin Secara taktik, eye test kita ngeliat Arsenal main waktu lawan City, bahkan waktu lawan Burnley aja lebih bagus waktu lawan City Arsenal. Loh, iya. Lawan Burnley tuh bapuk banget. Emang Arteta as usual gitu waktu lawan Burnley. Yang biasanya dia mainin ya kayak gitu. Lawan Sporting, lawan Atletico. Pas lawan City dia datang beda. Gitu loh, secara eye testnya beda. Nah, gue ngelihat besok final Arteta bakal begitu lagi. Ya tapi ada pendekatan taktik dua tim yang menurut gue emang masterclass dua-duanya. Dan Vica juga ngomong nih di sini, gue nyatet. Semua tim mencoba menghalangi strategi kami, tapi kami selalu menunjukkan bahwa kami mampu menemukan cara untuk bermain bagus dan melawan setiap lawan. Jadi dia ngerasa bahwa PSG ini mau lawan kayak gimana pun, dia tetap bisa. Dan gue setuju di hal itu. Nah. Ini semua tergantung di babak pertama skornya berapa. Kalau babak pertama Arsenal bisa dapat 2 gol, menurut gue case close. Mungkin. Iya, nggak mungkin. Kalau kok nggak mungkin? Kita lagi Mungkin, ngomongin, bego. kita lagi ngomongin Nggak, bola corner anjing. 2 kali. Iya. Tapi kipernya kan latihan. Kipernya dilatihan kipernya. Iya kan kita udah pernah praktekin kiper latihan. Di mana? Double pivot. Yang makanya gara-gara kalian sering komplain kita sekarang tidak double pivot. Enggak final doang. Lo Ada lagi. Lo ngelihat apa namanya? Babak kedua udah pasti 2 juta % menurut gue berani ngomong ini bakal jadi babaknya PSG. Nanti apapun Kalau keadaannya. menunggu. Apapun keadaannya. Karena nggak bisa dipungkirin Enrique dan Arteta levelnya beda jauh. Oh iya. Iya, enggak lo juga. Oh maksudnya kalau Arteta mau unggul nih Karim nice shout sih menurut gue. Kalaupun Arsenal mau unggul, Arsenal babak mau pertama. unggul
Ya lu tuh jangan nunggu Arteta Enrique adaptif. Jangan sampai Enrique Iya. game lo kayak gitu. Iya. Nah itu harusnya Keren, Ence keren. setuju. Setuju. Gue setuju tuh. Babak pertama maksudnya kan. Babak pertama menurut gue babak yang sangat penting. Lu ngeliat match ini tuh bakal 2. Kalau mau Arsenal menang ya, cuman 2 probabilitasnya. Lu ambil abis di babak pertama atau kemelut babak 2 tiba-tiba 1-0 sampah. Iya. Menurut gue itu 2 hal yang bisa bikin Arsenal menang ya. Ini gue gak ngehina tim lo nih. Iya cuma enggak ada, maksudnya- makanya gue diem bego. Kan Second gua ball, marah. second ball tau gak lo? Iya maksudnya bakal Scrimmage. pilihannya tuh 2 doang. Either lo babak pertama tiba-tiba 2 gol atau enggak babak kedua kita ngeliat menit 80 tiba-tiba ada tak ya gol. Gitu doang. Iya. Setuju Dan gua. kalau misalnya sampai itu terjadi yang kedua gue bakal sumpah nontonnya. Ya urusan lu. Urusan lu mah. Iya. Gue kolek deh, gue mau nanya. Ini bakal jadi kayak tahun kemarin gak yang lawan yang PSG rock and roll banget? Apa justru malah jadi sedikit gol menurut lo? Karena Arteta kan berdefensive lawan wise kan bagus banget. tidak akan rock and roll. Tidak akan rock and roll. Tidak akan dibiarkan rock and roll. Gue berani prediksi sebanyak-banyaknya kalaupun PSG menang gak lebih dari 2 gol. Bener. Oh, setuju. gitu? Sama gue. Gak lebih dari 2 gol. Gak bisa lo kira ini Bayern Munchen gitu yang sangat terbuka, center backnya juga ya mohon maaf Maju. gitu. Tapi ini kan Arsenal gitu, kita Iya. tahu organisasi kayak apa. Gak akan gampang Betul. menurut PSG. Ini Begitu ini- pun dengan Arsenal. Kalau Arsenal menang juga ya udah. Paling 1-2-0, 1-2 gol. Iya betul. Ini PSG ngelawan tim dengan back nomor 2 di Premier League. Iya. Lu gimana ngeliatnya kalau misalnya ngelawan game Bukan ini? Nomor Nomor satunya dua. siapa? Bayern sama Aiden Heaven. Pasang tuh ya. Iya. Burung dara, pasang burung dara. Gak mudah. Nggak mudah. Nah, Nggak mudah. kalau misalnya Tapi dia gue takut nih yang dieksploitasi. Ini gue gara-gara kemarin nontonin Aston Villa mulu sih. Gue kan liat golnya Aston Villa 1 musim kan. Itu rata-rata kan Morgan Rogers, Buendia. sama McGinn tuh nendang dari jauh semua. Dan tuh kayak dilatih, gue gak tahu deh. Gue takutnya kalau PSG main itu kan banyak yang bisa main kayak gitu. Kebica, Dembele tuh bisa Due. gitu loh. Nah ini yang kena Raya nih. Bola-bola. iya bola-bola yang semeter tak sampai, Bener, semampai. Banyak deh kayak gitu banyak tuh. Iya. Gol-gol Dan itu udah gak ngurusin Saliba Gabriel itu. Itu gol begini-begini tuh. Ya makanya jangan sampai ada celah syuting berarti kalau kamu Tapi- digituin kan. Tapi kan PSG lu ngeliat, PSG itu bukan tim yang benar-benar lu maksa masuk ke dalam. Bukan yang benar-benar ayo kita main di box. Oke, sabar. Mereka tim yang sabar. Tapi banyak juga gol mereka gol-gol yang XG rendah berani. Bener. Oh, itu yang gue Gol-gol maksud. aneh. Yang gue maksud itu. Mereka nggak akan maksa untuk masuk ke box. Oh iya makanya itu. Berarti lu setuju sama gue kan? Iya, Bisa jadi bom bisa dari luar Iya, kan. mereka ngeliat opportunity pasti mereka mau shoot. Iya sih. Mereka ngeliat kosong dikit shoot. Capping, flashing. Iya sih kalau kena shoot agak STK ngeri tuh. kena loh. STK. Apa tuh? Standar tapi Iya. kencang. Lawan Arsenal game musim lalu leg kedua begitu golnya. Fabian Ruiz leg satu Dembele. Fabian Ruiz sama Hakimi golnya Begitu kan? Iya kan gue bilang. Raya semeter tak sampai. Jadi apa kita nggak usah live react. Live react nggak ya? Tapi seru lah, malah harus live react. Why? Nah, nanti kita ada live react. Tulis kolom komen live react apa enggak? Ramein. Ramein ya. Mereka pasti mau live react. Bukan kitanya mau. Kita Mau gue. Gue sendiri gue live react. Dia nggak die hard nih dia nih. Die hard apaan? Die hard sama Grombol. Tahi gue pasti datang anjing. Gue disiapin agenda gue untuk kita live react. Ini kalau skornya kacamata nih 90 menit Arsenal bisa ini apa memecahkan rekor clean sheet sepanjang sejarah. Itu yang berat. Hah, maksudnya? Kan ini dia sekarang nih di sini dia nih Arsenal sejauh ini adalah tim dengan jumlah clean sheet terbanyak di Terbanyak. UCL Oh, yeah, dalam satu musim 9 Yeah. clean sheetnya. Dia menyamai rekor milik Chelsea juga, Real Madrid sama AC Milan. Yeah. Tapi kalau Arsenal di sini clean sheet menang, dia bisa melampaui mereka semua. Iyalah Chelsea game berapa, Arsenal game berapa? Oh iya kan liga. Kan beda dulu. Iya. Dan menurut Penting gue juga sih. Nah, Juga sih, ini gue setuju sama dia. Ya maksudnya dari Rekor Champions jumlah League match-nya beda. siapa tahu dia ngejar rekor. Rekor Champions League menurut gue sangat tidak penting. Iya. Ronaldo berarti nggak penting gol banyak. Beda, itu gol itu dua Individual. rekor clean sheet doang. Ya lo satu campaignnya kan Iya. Oh jadi menurut lu rekor nggak ini nggak begitu, penting. Kita mau ke sono-sono terus. Kalau rekor untuk UCL terbanyak, iya lu hebat. Rekor dengan Rekor asis penting nggak? penting parah itu. Kan itu kan bukan Champions League, itu Premier League. Enggak, yang berkaitan kayaknya kalau UCL karena bergeraknya jumlah game berbeda. Jadi rekor Jadi kurang beda. kurang Iya. ini ya. Girangnya lega. kurang ya. Iya. Kurang serbet gitu. Iya, kayak ini kalau lu nggak ngomong kita juga nggak tahu. Iya. Jadi bisa Dari ya. tambah Narasi 2 game ya? begitu soalnya. Nah, Harus 2 game bisa. lebih banyak kan Mm-mm. musim ini. Iya. Dan gitu lah. tidak bisa dipungkiri kalau misalnya Bahwa Arsenal
sampai ke titik final dengan melewati lawan-lawan yang gampang. Wush. Di bagannya dia. Di bagannya dia. Atletico ngalahin Barcelona. Atletico San lu juga masa Atletico lu bandingin sama Arsenal sih San. Apaan sih gila ngalahin Barcelona? Kenapa lu bilang gampang? Ya gampang, bukan lawan yang culun. Iya tuh Atletico boleh deh. Atletico ya. Satu, Dan kalau lu ngomongin Sporting sama siapa namanya tuh lagi? Siapa sih Ya itu lagi? enggak, selalu kan komparasi Leverkusen. komparasi ke bagan sebelah. Iya, maksud gue itu kan hasil jerih payah di grup. Ya lu kalau mau ke Arsenal ya di grup menangin semua lah. Lah, iya. Gitu. Iya kan makanya Arsenal karena Arsenal ketemu lawan-lawan yang gampang. Ya bukan beruntung, emang ini hasil usahanya Arsenal, bukan Ya, karena beruntung. Arsenal ketemu lawan yang gampang menurut gue ya beda lah sama Nggak ada PSG. sejarah, kalau dia menang sejarah akan nulis UCL 26 Arsenal nggak ada Gua tuh tetep- lawan siapa. Gue tetap Iya. gitu dan gue bilang gue kan lebih favorite ke Arsenal gue Iya. bilang. Pokoknya besok live week Grombol semuanya dukung Arsenal. Hah? Sejak kapan begitu? Musim depan semua di sini jadi Arsenal Media. Grombol Arsenal namanya ntar. Oh, mau dikocok-kocok Pama sama dia Pama. Nggak Ya. apa-apa lagi tahunnya dia emang. Lagi tahunnya dia. Iya. Oh, denger. Lah kan gue dukung lo Jing dari kapan? Lah, emang dia ikut live reaction, Kalau ntar? kalau menang tulis apa kayak Chelsea itu Champions of Europe 26 taruh. Iya. Modal. Boleh proudly boleh. Modal. Boleh enggak Boleh nggak? apa-apa. Boleh. Champions of Europe. Tapi pasti gue balik. Nah, kalau itu usahanya boleh dong. Enggak, pertanyaan dia ada duit gak buat nyablon gitu. Makanya gue bilang modal. Kayak dia modal. Dia modal nyablon sendiri. Gampang. Lo jangan nunggu Grombol duit Grombol lo. Iya. Kan ada Doli. Ya Allah. Caranya nyablon Kita mau nyorotin Vica dong. Vica ini Apa yang mau digadang-gadang jadi kontainer Ballon d'Or kalau misalnya dinamika World Cup itu berbeda, misalnya kalau misalnya yang Inggris yang menang, World segala Cup yang menang bukan yang menang di Eropa gitu ya. Benar, Bisa. bisa Menurut jadi. lu gimana? Tapi Itu yang kebicaraan kemarin gua omongin. UCL dulu. Tapi sedangkan satu sisi Georgia aja nggak masuk World Cup, itu kan menandakan Vica sebagai persona bukan yang bisa meng-carry suatu negara kayak Haaland. Tapi berat lah. Iya. World Cup itu benar-benar Jadi ini ya. metrik yang gede banget. Iya, menurut kalian gimana? Rebutannya parah sih misalnya. Iya. Misalnya Portugal menang World Cup, Bruno jadi Bruno masuk. pasti Ballon d'Or. Inggris menang World Cup, Declan Mainu Rice, pasti. Harry Kane. Kane masuk. Spanyol menang, Lamine Yamal. Iya, jadi ya kebica emang agak Iya, ini. kebetulan pas Kita susah. pas Piala Dunianya main, orang lagi lupa sama dia tuh waktu itu. Iya, Nggak ada yang momentumnya ngomongin hilang iya, lagi momentum ntar. hilang. Itu yang kasihan sih Iya, kalau makanya pas misalnya. ada obrolan ke Vica. Siapa sih? Pasti Dia gol gitu. terbanyak kan. Tapi lagi-lagi ya rekornya dia ngelatin Ronaldo ya. Dia Satu ini campaign kalau nggak salah. Vica Nggak, belum, ini Setahu gue belum deh. belum. Waktu itu soalnya kita sempat bawain itu setahu. Dia 10 sama, kontribusi gol di knockout, 7 gol, 3 assist. Dia involve golnya Itu tuh knockout 7. doang tuh. Iya. 7. Beruntun. Gila golnya Beruntun. PSG 44. Iya, Arsenal gila. 6. Gak masuk Iya, Arsenal 6 gol. Iya kan ngegebuk Arsenal Chelsea. 6. Iya. Kebobolannya kali. Iya. Oh, kebobolannya. Enggak, Arsenal nyetak gol 6. Ngawur. Enggak kebobolan. Masa 6? Nyetak gol 6. Iya. Di Nyetak knockout. gol 6. Nyetak gol 6. Di knockout. Iya di knockout. Oh. Enggak ntar gue cek. Dari knockout pasti nggak mungkin. Dan coba ya, cek. Dan PSG butuh 1 gol lagi buat ngelewatin rekor gol terbanyak dalam satu musim Champions League. Iya. Makanya lo kasih 1 gol tapi 10-1. Menang Arsenal maksudnya. Iya. Maksudnya Arsenal juara, PSG rekor. PSG rekor. Iya. Cengli namanya. Cengli, LCGC. Lucuan gue cuan. Iya, selama Champions League ini PSG nyetak gol 44, Arsenal nyetak gol cuma 6. Hah? Cuma 29 soalnya. Cuma Jauh 29. gila, hampir setengah. Tapi di knockout Arsenal cuma 2 kan? 2 apa ya? 3 kan? 3 gol doang kan? Pala lu 3 gol. 14. Satu Champions League Arsenal cetak 29, PSG 44. Gak mungkin lah 16 besar lawan Leverkusen. 1-0 sama. Tapi emang Arsenal cuma kebobolan, Dua, ketiga. Arsenal cuma kebobolan 6. Cuman kebobolan 6, iya, bukan ngegolin 6, kebobolan 6. Iya, di 16 besar lo cuma golin 2. 1 abis itu. Kan Sporting Lawan 0-0 Sporting 1-0. 1-0. Habis Sporting habis lawannya? Atleti. Enggak, sebelum Sporting apa berarti? Lever. Lever berapa ya? 1-0 Kalau nggak salah 3-1 udah agregatnya 2-1 gitu lupa gue. Babak leg kedua bantai. Pokoknya Iya, sama, leg 1 sama, leg kedua 2-0 deh kalau nggak salah. Oh, 3-1, 1-0. Atleti 2-1 ya? Iya. Bukan 3-0 lawan Sporting atau Leverkusen ya? Berapa? Bantai setahu gue leg kedua ya. 2-0. Kan lo tek-tek gue jing. Iya 2-0 kalau nggak salah. Kalau nggak salah coba fact check. Nih gue mau cek. Coba lagi dicek ya. Lupa. Lagi dicek. Nggak sempat dicek, gue pengen tahu Arsenal kan menurut lu golnya cuma dari scrimmage karena si Matius Safonov. Siapa yang ngomong? Lu tadi ngomong gitu scrimmage paling bola-bola ribet. Lu kan ngomong sendiri. gue ngomong. Kan lu yang ngomong bola-bola ribet. Karena menurut lu Safonov, laler.
Karena Safonov kan ngelatih skema set piece. Berarti nggak bakal ada gol dari set piece menurut Kayak lu? gimana latihannya? Enggak belum juga. Gua lagi? Ya jangan. Ribet. Enggak, kalau kata gue 6 gol doang, knockout-nya. 6 gol. Kan? apa? Knockout-nya kan? Di knockout stage. Oh, di knockout stage iya, di knockout Iya, stage. knockout stage ya. Itu dia. Sementara PSG 15. Iya. Cuman balik Safonov. Kalau kata gue Safonov latihan set piece buat entertain publik aja. Aslinya mah biasa aja lah. Kagak itu saya nge-entertain publik goblok, itu emang latihan beneran. Yang entertain tuh yang ngevideoin. Iya. Kan videonya pelan-pelan. Iya. Woi, itu diatur lah mati medianya. Dan itu lo lihat. Dan gue bingungnya apa ya? Enggak dong, rugi dong kalau dia Ketahuan, pengen kos menganulir klik. taktik lo ya rugi dong. Ya kalau klik di-spill lah. gitu. Dan makanya kan itu, makanya lu kalau disepil kan. Ya berarti bukan dari dalam dong, bukan dari tim medianya dong. Dan Karena fun emang fact- nggak beneran latihan set piece. Kagak, Itu emang betul. buat entertain aja. Itu sarkas ngeledik Arsenal nih, gue latihan nih. Enggak, lu bukan fun fact. bisa Gak ngomongin semuanya gue. ada intriksi politik dong. Iya, fun Masa fact. semua ada intriksi Itu yang politik. divideoin itu bukan Safonov. Yang videoin bukan apa? Enggak, Yang di lagi videoin, main bukan yang lagi main Safonov. yang jadi kiper bukan Oh, Safonov. bukan Safonov. Bukan Bukan. Safonov. Siapa, Rim? Itu itu kalau nggak salah Jadi Bitoy. Dan Japak Walam. bukan, gue jadi lupa. Ya udah, Andri lupain. Tani kalau nggak salah. Enggak, ya artinya gue sih ngeliatnya gitu ya. Entertain publik aja. Kayak sarkasme buat Arsenal bahwa set piece lu gak bakal masuk nih, gue di latihan gitu. Kagak, lu juga lebay nih. Ini sumpah. Ini gini-gini nih yang udah mulai gue jadi nggak demen lagi nih sama Arsenal. Nah, kenapa nih. lebay sih? Kenapa lebay? Kan pendapat gue. Ih, politik, masa politik? Aduh. Oke, kita masuk ke prediksi ya. Iya. Prediksi Aduh, buat Arsenal lawan Arsenal lawan PSG di PSG Arsenal kebalik. PSG Arsenal. Arsenal PSG. Ya apapun Arsenal. itu. Prediksi dan prediksi man of the match yang bisa jadi Iya breakthrough. kayak biasa aja ya. Apa namanya? Player to watch-nya siapa? Iya, prediksi Iya. man of the match lah yang gue pengen, bukan player to watch. Prediksi man of the match karena ini partai besar kan. Mama bikin Mama. Ya udah man of the match ya. Oh, kok lu setuju Mama? Gue akan kasih ke Marquinhos. Iya. Berikan alasan coba Dia sedikit. bakal step up jadi leader di sana. Hmm. Ini beberapa pemain yang main di PSG lebih dari 10 tahun. Dari kecil dia di PSG Iya. main. Ya kan dia bakal banyak defensive clearance yang akan nge-highlight match dia nih hari ini, sama passingnya dia juga luar biasa nih orang. Oke. Lu lihat transisinya, Distribusinya. direct ball-nya si PSG akan datang banyak juga dari Marquinhos. Gue Marquinhos. Karim, Player to watch. prediksi man of the match. Prediction of the match gue VT-nya Coba berikan alasan sedikit. Nuno Mendes. Kebanyakan. Oh iya. Menurut gue the battle of midfield bakal dipunyai sama VT-nya. Gue makanya untuk itu VT-nya. Oke. Hasan, Gue nggak nggak harus dari Arsenal. Gue nggak mau mendahului kehendak si anaknya. Terus kamu prediksi? Nggak mau prediksi. Dia cabut deh, lo nggak bisa. Nggak, kayaknya ya dari PSG sih. Kayaknya gue justru front three-nya lagi-lagi nih yang akan megang front three-nya PSG. Antara Vica atau Desiree Doué kayaknya. Dembele nggak? Kayaknya Doué nih hari ini. Hari Doe. Laganya Doe deh. Laganya Lagi Doué. main di Doe. Lagi main di Doué. Gue Doué deh. Bukan main di Vica. Main di Doué gue. Main di Doe. Main di Doe. Enggak, tapi emang sebenarnya gue kesian sama dia. Dia tuh jatuhnya kayak Neymar di kala ada Ronaldo dan Messi. Iya. Ini orang nih jago banget. Cuman ketutup sama Vica sama Dembele. Kelelep. Dia Kesian. Neymar dia. Neymar di zaman Messi Tapi Ronaldo. sebenarnya kalau ke Vica tuh momentum juga Vica tuh. Benar. Momennya lagi dia sekarang kan. Iya, Iya. momentum aja. Nah, ntar gue Panggungnya- curiga. Rata sebenarnya itu. Begitu ke Vicanya turun, ada lagi yang lain. Iya, Jadi Doué iya. tetap mandek. Mayulu udah bilang. Lagi Mayula. Mbumo gue takutnya tiba-tiba musim depan kan. Oke, prediksi skor dong. Gue pengen tahu lu pada. Coba dari lu. Gue 1-0 Arsenal lagi. Iya. Gue 1-0 Arsenal. Gue 0-0. Bukan 0-0. Gue penalti shootout. Gue Oh, tahu. Seru sih. Penalti shoot Sampai out gue. sampai malam kita nonton pecah sih. Nah itu tuh gue selalu demen sama itu. Dan itu bagus, Iya, Pecah sih. iya, iya. Kita Nanti shoot out dimanjakan dong kalau. Oh, Iya, terus ada. potret gitu kan. Kalau kita lihat juga dari sisi Udah keluar masih dipaksa. Udah keluar dipegang-pegang ngilu ya. tapi jangan 0-0 dong, 3 sama gitu. Oh, itu juga gue penalti shootout aja. Nanti shoot. Dan itu juga menguntungkan buat kita dari segi ekonomi karena makin lama live break makin banyak yang donate. Ya. Coba siapkan Gitu. dulu uang kalian. Coba buat siapa namanya? Buat Tuyul. Tuyul.
buat hamba Allah. Hamba Allah, Dino. Iceberg udah lama nih yang muncul nih. Gyokeres. Pokoknya Si pembaik, hamba-hamba Allah pokoknya sih. hamba Allah ya. Dan shout out hamba Allah juga gila. Hamba Allah Cibubur sekarang juga ada. Hamba Allah Oji, hamba Allah Cibubur, hamba Allah Pejaten. Sama tuyul. Oh, hamba Allah Pejaten juga ada tuh. Iya, ada. lagi baru Sekarang disiapkan. Gyokeres. Gila dari tadi Gyokeres lu enggak dipuja-puja. Gyokeres. Udah yang puja lu. Gue juga Gyokeres. Pokoknya dan Ntar nomor rekening Karim di sini ya. benar. Iya. Dan semua sultan-sultan yang sering nonton live react kita. Nah, kalau bisa penalti shoot out. Iya. Karim, boleh. Gue ngelihatnya tapi kayaknya enggak nyampe penalti shot out. Gue main di 3 gol, 3-0. Wow. PSG. Gue gak tahu siapa jujur. 3-0. 3-0. Enggak. So asik. Enggak bakal gede golnya Rim banyak, enggak bakal banyak. PSA itu namanya. Apa tuh? Prediksi so asik. Lo prediksi berapa? Gak, gue pengen penalti shoot out mau lihat Raya Savonov. Sebanding. Tapi Raya musim lalu nge-save penalti VT-nya. Demi apa sih? Belaga kaget. Jadi dia maksud gue dia punya modal lah buat nge-save penalti lagi. Jadi skornya berapa ya? Gue gak mau menghendaki Atai. mendahulukan. PSA. Apa tuh? Prediksi so asyik. Gue tipis skornya 2-1 Arsenal. Arsenal menang. Insyaallah. Tapi sumpah untuk yang nonton. Iya. Ya urusan lu. Kalau last minute pecah. Urusan lu bego. Lagian Kata Madueke sama Luis Kelly juga. Lagian Oh gitu ya? siapa yang peduli sama sumpah gak sumpah elu. Yang San, penting tapi ya, juara. dari gue ya, San, dari gue ya. ini Kalau malam lo minggu menang, lo, San. kalau lo mau menang, lo percaya sama gue. Jangan lo mainin Madueke. Oh, Iyalah. nggak akan. Percaya sama gue. Kalau Arteta mainin Madueke, juara nggak juara. Bukan skill. Juara. Ada masalah di ideologi Enggak, namanya. bukan Madueke bukan skill. Kalau skill oke, dia punya kelebihan gitu. Terus? Iya. Visi. Iya. Agaknya blank. Kesian. Tapi dia layak masuk Inggris. Vibe bro. Berat. Oke, itu preview mengenai final Liga Champion. Kita mau bahas sedikit mengenai berita-berita yang beredar. Tapi tadi bisa disimpulkan bahwa secara nggak langsung persentase Arsenal di Grombol jauh lebih tinggi ya saat ini ya. Bisa dibilang, Ya persentase kemenangan Arsenal versi Grombol lebih tinggi. bisa dibilang begitu. Nugi Arsenal, Hasan Arsenal, Oleh penalti. oleh Makarim 50-50. Ya kita kan Premier League fans lah. 60-40. Siapa? MU 60. Ya, kan nggak ada MU di situ. Oke, kita ke transfer sedikit ya. Gue pengen tahu terhadap Ole sih lebih tepatnya. Jadi karena Neymar yang diperkirakan akan absen selama 2 hingga 3 minggu. Dan akibat cedera betis yang menjelang dimulainya World Cup. Pertanyaannya, apakah ada dinamika tertentu ketika Neymar cedera buat Joe Pedro tersendiri? Menurut Enci gimana? Kan kalau kita bicara enrollment-nya udah nggak bisa ya, nggak mungkin. Oke, Udah berarti nggak bakal bisa. Namanya udah, gue nggak tahu ya secara administratif. Bisa kalau dia jeda. Oh ya? Bisa ditukar. Oh gitu. Itu satu. Emang Kedua, sebenarnya juga kita sama-sama tahu lah. Anjing yang manggil Neymar bukan untuk main. Iya. For vibes. Enggak. Nggak, dia kan karena Tuhannya. Ini juga si Ata ngomong kan waktu itu ngobrol. Bro Ata maksud Iya, lo? si Bro Ata Halilintar ngomong di Brazil, dia kan dari Brazil. Di Brazil tuh Neymar tuh kayak Tuhan. Iya. Jadi banyak juga yang prediksi Ance itu manggil karena Dia quote unquote tekanan publik. Iya. Quote unquote. Ngerti nggak? Jadi logikanya kalau lu gagal tanpa Neymar, lu bunuh diri. Mendingan lu gagal dengan Neymar masih mending. Iya. Gitu. Ngerti nggak? Nah jadi sebenarnya cedera nggak cedera ya nggak merubah apa-apa noh. Yang penting tugas Ancelotti untuk Udah manggil Neymar. untuk aman dari publik selesai Iya, udah tuh iya. di checklist. Lu perhatiin deh, sebelum manggil Neymar dia batuk dulu. Emang iya. Dia Oh, agak nyindir deh. Ini buat lo semua nih gitu ya. Terus pas kelar manggil Neymar pada berisik dia bilang sabar gue belum kelar gitu. Tapi menurut gue kita terlalu kejauhan. Apa tuh soal? Enggak, kita kejauhan aja menurut Soal gue. apa? Jauh dari agama kita gue. Ya. Ribet lu juga mabok-mabokan mulu sih. Terus-terusan stop. Neymar nih udah nggak function lah untuk main sebagai persepak bola ya. Iya. Seutuhnya tuh udah Iya. nggak. Tapi Udah nggak ya. Udah sakit-sakitan. kita ngomongin Neymar duit yang didapat sih. Oh itu gila, dari kecil udah gila dia. Iya. Itu Lo pernah lihat ini nggak? Nonton dokumenternya nggak? jangan Dia dari gimana? kecil dari di Santos. Dia itu udah bukan pemain bola lagi. Dia udah idol nomor 1 di Brazil dari Iya Santos. Emang iya Dia sih. mengalahkan Justin Bieber di. Bapaknya yang pinter kan? Bapaknya bikin agent Dijual ya? apa ini wah bapaknya pinter. Terus yang menarik, Neymar ini ibarat kata misalnya Karim jadi pemain bola. Karim jadi pemain bola. Terbang-terbang Karim pemain Madrid lah let's say. Iya. Dia ngundang kita oleh Nugi, Hasan, Ali, nggak kerja apa-apa ikut ayo ke Madrid. Iya. Gue bayar.
Iya kan entourage nih. Iya, Nang temen kan. Itu kenapa lu nyebut diri lo pada? Oh, lu punya teman sendiri buat selain Emang gerombol. kita temen. Kita cuman profesional doang ya guys di Iya. podcast. Emang di luar kamera kita ngobrol. Tapi itu bukan Neymar doang. Itu Oh, hampir banyak ya? semua pemain bola entourage pasti sahabat dan saudara. Iya bener. Cuma Gue juga kalau Neymar kaya hampir begitu, semua gua. begitu. Semua Tapi manusia bukan pemain bola doang. Gue juga kalau kaya Lu mau kalau begitu. kaya kayak begitu, lu baru video 100.000 dikit udah lupa diri anjing. Tai. Mau lagi jadi pemain Madrid Mau ya? jadi pemain Madrid anjing. Framing. Iya lu gak bakal gue ajak kan jelas makan lu banyak. Tapi untuk kasus Neymar beda. Neymar bener-bener kalau yang lain tuh masih ada kayak lo kerja jing ke teman-teman. Maksudnya masih ada teman ini kalau Neymar bener-bener ayo lu sama gue. Iya, Cuma sama gue apa? Udah Pasti nemenin kan aja, kayak siksa, ketawa sekarang gitu. Mohon maaf ya, bukan nemenin, tapi pasti ada yang ngurus rumah. Iya. Ada yang jadi supir. Sekalian gawe. Oh enggak ada kan dia kan udah punya supir, punya apa. Enggak lu juga sotoy. Kenapa dia kedalaman? Belum Kan tentu. goblok minggu lalu udah ajak ke rumahnya anjing. Masa ikut-ikut doang pasti ada masa Pasti dikasih ada duit. ada roll-rollnya lah. Iya. Lah, dia misalnya Booking pas meja di klub, ya kan bagian order, megang kartu kredit. di Al Hilal gini, di Al Hilal Kan ikut semua kan pasti. Oke. ikut semua. Supir punya, pembantu puluhan, Iya. chef Benny. Ini temen mau ngapain? Megang Instagramnya Neymar. Iya. Tai ngapain? Balas-balasin DM. Iya. Nggak gini, kita coba main. Bisa, pasti ada aja. Iya, kita role play. Ole menjadi pemain Real Madrid. Nah ini nilai yang lo Ya, gak kalau gue demen pasti nilai. ada kerjaannya, nggak bisa. Enggak apa-apa, apapun itu. Iya. Antar misalnya ada Karim, gue, Hasan, Ali, Basya, Sirsak. Sirsak. Oke, 6. Amrabat. Kebanyakan ya. Udah, terus. Yuk, ini lu mau jadiin pekerjaannya apa nih? Lu Enggak, Amrabat keluarga. Jadi Lu itu tau, dong. lu tau ini nggak? Lu nonton Entourage yang di HBO nggak film seri 2000-an awal? Itu seru banget tuh film. Itu kayak gitu. Jadi satu aktor, dia bukan aktor top di Hollywood, aktor B lah. Tapi dia tinggal sama sahabat-sahabatnya berempat. Yang satu kakaknya sih. Jadi dia yang kerja, dia yang punya duit. Kakaknya tukang masak. Kakaknya ya udah lah, pokoknya makanan kakaknya. Terus yang satu supir, supir, yang swipe dua. satu lagi manajer. Tuh. Gitu. Nah, Pasti kurang lebih kayak gitu. Ini kita enggak lu ngomong enggak mau jawab nih pertanyaan gue. Yang Jadi apa? nyetirin ente siapa yang nyetirin? Yang nyetirin siapa? Enggak ke Karim dulu dah. Karim bakal jadi apa kalau lu pemain Madrid? Orang Indonesia pemain Madrid. Chelsea dong, pemain Chelsea. Bek kanan Chelsea misalkan oleh. Kayak bek kanan Chelsea dengan Kapten gaji per minggu 500.000 pounds. Iya, gantiin Aspilicueta. Iya. Iya, potong pajak 250.000 buat lo. Ah, Iya. Oke, Karim lu jadi apaan? Karim bagian itinerary entertainment. Oke. Pokoknya entertainment Karim tuh. Maksudnya karaoke. Planning mingguan ini tuh. Iya, karaoke. Dia movie night, spa. ya kan? Sparring maksudnya. Sparring kita kan suka main Pokoknya, bola. ya, Di video keluar aja. abis gua. Karim divisi entertainment. Oke. Hasan. Hasan divisi pengadaan. Oh, Jadi kayak butuh beli ini ada Hasan. Hasan jalan. Oh, Bansur. Procurement. Enggak, procurement. Iya, Bansur. Bansur anjing. Semua juga seruan dong. Iya, enggak apa-apa kan. Jongos, Iya, jongos. mending entertainment nih. Oh iya, centeng. Terus Ali. Ali. Ali suruh, gue tahu apaan? Suruh pulang. Ali suruh pulang le. Kita jadi gak seru le. Ali tiba-tiba lagi di London. Ana nunggu kereta. Le bisa pulang anterin Ana, Le. Coba dikit Ali jadi apa? Aduh jam segini anak maafi. Oh, gak tahu gue Ali. Ali kosong. Bisa isin sih. Nyetir. Divisi transportasi bisa. Iya, nyetir. Nyetir. Bisa. Jago Terus- dia nyetir. Jago Mobil. dia. Bagus, Jago. nyetirnya bagus. Sama gue bawa motor. Enggak, bagusan dia. Motor. Dia nyetir mobil bagus banget ya. Lagi tadi. Iya. Enggak. Oke, Mobil lanjut. bagus. Iya, Basya. 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 Diplomat ya, diplomat Bapak marah. ya. Enggak, Basya buat ngasih sugesti Agen dong, taktik. agen. Agennya Basya. Agen boleh dah. Iya, agen Basya. Agen. Gue Ngepel. Orang rumah aja. Masak. Apa ya? Rebaan mulu. Susah ya. Apa pekerjaan yang bisa dilakukan saat rebahan? Oh, dia sosial media aja. Oh, megang Dia DM. sosmed gua. Sosmed. Ini apa namanya kalau ketemu artis. Tapi dia gak pernah ngepost. Ntar. Ya enggak, kan jadi bagian pekerjaan kan. Masa Tapi dia megang HP mulu. Megang nggak HP apa-apa? dia, dia, dia scroll pakai HP lu. Tadi apa? ketemu artis. Kenapa Nah, gitu? itu Lah kan tahu lah Kan siapa. dia gila angka. Kalau spokesperson lu tau lah siapa. Lo bukan spokesperson tapi yang ketemunya sama dia aja. Iya, itu kan yang dia pengen, tapi Iya. yang handal melakukan Oh iya itu, lu tahu pasti. lah. Oh, iya, orangnya iya. ada lagi ntar Nah, disebut. Mat Sirsak.
Martiza sama Ali mirip tuh, sebenarnya divisi transfer. Oh, dua mobil aja, satu mobil Panwal, satu mobil dia. Satu Biar mobil dia ketembak, biar dia ketembak. Satu mobil oleh, satu mobil kita. Sinsak mobil kita. Iya dong, kadang kan harus dikoi gitu. Iya, biar dia ketembak. Itu ntar mereka berdua kalau misalnya kita kemana-mana mereka di luar aja kan. Terus apa lagi sih? Papai. Udah. Papai. Oh, nama. Ya, Papa udah kawin, abis ini mau kawin. Oh, iya, selamat buat Papai. Amrabat. Amrabat itu orangnya. Spokesperson. Dia frontliner dia. Iya. Oleh gue yakin dari 500.000 ketemu Amrabat seminggu Chelsea baru pertama kali seminggu datang 2 juta gaji lo langsung. Dinego sama dia, gue gak tahu gimana caranya. Oke, itulah intermezzo tadi sedikit. Jadi menurut agak gue lumayan apa yang banyak. dilakukan Neymar itu standar. Semua juga melakukan itu. Oke, kita ke berita selanjutnya kali ya. Yeah. Ada Julian Alvarez yang telah memberitahu kalau dia mau cabut Yeah. dari Atleti. Dan satu-satunya klub yang sangat minat itu Barcelona menjadi prioritas utama. 100 juta tuh. Betul. Menurut Hari ini atau minggu depan ya? Barca mau ngelempar bid 100 juta. Bisa jadi karena udah, Barcelona udah siap. Barcelona Udah siap, sudah tinggal dilempar doang. Barcelona udah balik ke titik nol dalam keuangan. Iya kan? Jadi udah bisa spending lagi. Cuman menurut lo apakah dia pinter ngebuang Rashford demi Gordon yang 80? itu mau Alvarez dulu apa Rashford dulu? Menurut gua ke Gordon dulu, Gordon kita dimin. Oke. Gordon udah happy go. Gordon udah selesai kan. Nah, itu pertanyaan gue sebenarnya. Lo beli pemain yang belum proven 80 juta, sedangkan lo ngebuang pemain proven yang harganya mungkin 25 30 juta. Bego. Tapi sih. katanya untuk financial fair play solution katanya paling bagus Gordon buat financial fair play Karena mereka. gaji Rashford lebih gede jauh kali. Mungkin gaji dan pokoknya per tahunnya setahu gua kalau Rashford tuh 10-15. Gordon lebih bawah. Gordon kayaknya lebih bawahnya. Jadi pokoknya Transfer value-nya aja yang pokoknya tinggi. untuk financial fair play-nya aja yang make sense Gordon. Cuman untuk playing sih gua agak-agak Tahu nggak unggulan Gordon dibanding Rashford apa? Lari. Hah? lari. Bukan lari, dua-duanya juga pelari. Kayak, ini yang Gondrong. enggak, ini yang dimilikin Gordon Nyopet. dan ini bakal jadi metanya winger. Tipe kayak Gordon ini bakal kanan jadi kiri profile. bisa. Bukan. Cutback shoot. Pressing machine. Oh, Wah, itu man, pressing bukan machine. Rashford sama sekali. Iya, males. Gordon itu pressingnya luar biasa. Rashford juga malas. Dan itu Oh, kayaknya pressingnya gila. kayaknya akan ngecun banget sama si Flick untuk ngepin musuh di belakang. Iya. Main tinggi kan. Wah, bakal Nah, dihajar lu habis ngeliatnya itu. Rashford kemana? Hah? Balik Chelsea. Apa? Chelsea nggak punya left wing kan? Oh ya, Kenapa emang? Chelsea gue sakit hati. Udah bisa jadi. Kalau udah sakit hati sama Rashford, kenapa? Nah, tapi lu- mungkin aja Chelsea soalnya kemarin Gue Rashford gak berasa sakit hati sekalipun. Kok banyak tapi Rashford sakit hati sama MU. Iya, nggak main postingan Rashford dengan nyebut MU. Loh, itu karena dia bilang kan habis itu dia klarifikasi. Dia bilang selama 18 bulan Chelsea sudah waktunya bergerak ke transfer yang udah experience. Lu terbang sih Menurut gua, Rashford. Rashford tepat. Wah, aku sakit hatinya mentok tapi. Iya sih. Gila itu Gila pemain. Chelsea ya. Terus buyback Mason Mount, buyback Sancho, Garnacho, Rashford. Gue Sancho Garnacho bodo amat lah. Sancho gue sangat tidak peduli. Garnacho gue ada sedikit sakit karena dia sebelumnya. karena salto ya. Bukan peduli karena komen-komen dia maksudnya. Rashford gue bakal sakit hati mentok. Dan Rashford menurut gue malah ini prime dia sekarang. Iya. Secara mentalitas dia udah belajar dari secara kan umur bertambah ya, belajar dari kesalahan masa lalu apa udah nggak vibing lagi, udah gue mau main bola ceklek. Tapi di London Balik lagi. kini Balik lagi. ya. Enggak. Terbang dia di situ. Dia belajar harusnya. Gue harapan gue Rashford ke Chelsea sama buyback Mason Mount sih. Enggak lah. Ambil. Mason Mount enggak. Enggak sih Mason Mount. Lucu. Greenwood juga mau cabut. Betul. Kalau Mason Mount mendingan ini kan si Enzo Fernandez bau-baunya ke Madrid kan. Tapi 150 gila. Terus yang sih mau ambil Enzo Celestine. Bukan. Dan Itu dan mulu. si Real Madrid kan nggak punya daya gedor secara keuangannya. Jadi logika dasarnya si Madrid bakal pakai player package. Dan logikanya player package yang bakal diminta sama Chelsea itu Arda. Arda Güler. Iya. Arda Güler. Karena dia kan pemainnya sistem playernya Alonso. Gak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Lo ndak Oh, dia bisa sistem lo. playernya Alonso. Gila Tapi sih mau kalau lepas Arda. sama Madrid teh. Kalau Lu dapat Enzo. Enzo, Sekarang gini, Arda Güler mungkin nggak main sama Mourinho udah gitu aja. Mas Tantuono lah. Enggak, Arda Güler Iya. mungkin nggak main di skema Mourinho iya. udah gitu aja. Iya, enggak bukan mungkin apa enggak. Mungkin enggak Mourinho mau mainin dia. Iya udah gitu Itu aja. pertanyaannya kan. Gitu Ya aja. enggak mungkin. Barca kenapa jadi titik nol ya? Kenapa tajir banget sekarang? Kenapa ya? Itu kan dia udah Camp Nou-nya udah selesai. Terus ya gue nggak Iya, tahu secara utang-utangnya teknis udah nggak ada istilahnya. Pokoknya secara teknis istilahnya udah lulele. iya, kartu kreditnya udah kosong. Wajar enggak tahu, wajar. Iya kan kita Kan dulu kan, nanya, lu biar nanya, buat orang yang tahu. yang dia jual- Gua juga tahu sebenarnya apaan. Kan dia jual rumput, bangku, Iya, dipakai tahu. buat kawinan. Iya. Itu kan Lah itu siapa ya? ada keadaan tertentu lah. Macane kalau nggak salah di situ nikahannya. Ya gitulah. Dan ada satu lagi rumor dari Itali, Allegri
Enrico. pecat terus Ke pindah Napoli. ke Napoli. Enrico Napoli ya. Emang Italia tuh di situ-situ doang. Iya, Lazio, udah. Gattuso. Agak aneh. Nggak menarik, menarik. Dominonya Italia udah begitu-begitu Iya, aja. muter-muter lagi. Terus nyuruh kita nonton gitu. Berat. Bakat. Tapi Gattuso. season depan Iya. kita akan Tapi yang menonton menarik Komo wajib. Yang menarik Iraola ke Milan. Iya. Itu Iya. Iraola kayaknya nggak bisa kerja dari musim pertama sih menurut gue. Nggak keep up ya pasti ya. Nggak pemain. Dari minus, kerja dari Lo minus. bayangin yang disuruh ngepres di depan Leao, Fulkrug, Nkunku. Wah Ya berat. capek, boyok Bisa semua. Iya. Bisa tuh ngepres. Berat. Apalagi berat. Raul mainnya begitu kan. Coba lu Enrique lu kasih gituan nggak jadi apa-apa juga. Iya. Itu dia kasihan juga ya kalau Italia begitulah ya kurang lebih. Tapi hebat sih kalau Milan dapat Iraola harus didukung sampai transfer. Iya lah. Lo harus rapin, gue nggak tahu bisa rapi dalam satu window apa enggak. Kalau enggak ya 2 window. Tapi Allegri kan masih main Allegri, Milan beli 4-5 pemain juga. Enggak, bukan itu. Rin. Ini jauh banget. Enggak, iya makanya Iraola kan membutuhkan pemain yang spesifik bisa main di sistem dia gitu loh. Kerja keras, berani dribble, berani carry gitu. Dan itu Iya. gue lihat nggak ada di Milan. Berat sih. Italia makro berat. Iya. Agak kasihan. Kalau mikro, Mikro ya satu pemain per nah pemain. itu lu gimana? Lu asal ngomong makro aja kan tadi kan. Ya, maksudnya Nggak ada secara mikro. garis besar tuh berat. Mikronya gimana? Mikronya bisa lah tuh. Enzo Fernandez sudah klaim loh, cabut. Oh iya udah klaim Iya, cabut. dianya mau cabut. Udah. Personalnya secara Udah, personal udah. ya. Iya. Sumpah MU kalau ada budget sih. Ambil. Iya. Arse sih. Tapi menurut gue si Chelsea di upper hand karena kontrak panjang. Iya. Lu mau bayar berapa kan gitu. Gitu Kira-kira bilang aja. penggantinya siapa kalau nggak Arda? Kalau nggak Arda. Kalau Madrid pasti nggak bisa bayar full. Pasti campur pemain. Mas Tantuono. Gak main winger kan Alonso, kemungkinan besar. Ya udah gini deh, asumsinya Ada Cuenda, ada Estevao, ada Palmer ngapain? Ada Cuenda. Palmer katanya mau cabut. Enggak. Ada rumornya. Gak ada. Ngomong mau cabut. Gak ada. Terus-terusan tiap window begini. Ada. Gue kalau ada gue bilang ada. Kan berarti gue nggak yang paling ngerti kalau Oh, udah Chelsea. pasti. MU MU mau nerima. Gue sampai sekarang mau walaupun Palmer gue tahu jelek apa di Chelsea, dia harus nge-revive karir emang gak mau ke MU. ke MU. MU. Gue mau tahu oleh deh Mr. Chelsea. Philippe Luis ke AS Monaco. Demi apa? Iya, ke AS Monaco. Here we go. Here we go. There Iya. we go. There we go. Philippe Luis ini kan harusnya dia bisa tuh masuk ke Chelsea kan pada saat itu. Malaysia Xabi Alonso. Berarti Emang kan Philippe Luis kemarin kenapa belum mature Angle-nya enough yang kah? pertama dia itu berkarirnya di Amerika Brazil. Latin. Yang kedua dia belum punya license FIF Pro-nya. Jadi memang lo kalau mau bandingin sama Xabi Alonso ya udah jangan Nitik Beda level, beda nggak ada level. level Nitik, gitu. iya. Tapi ya good for him dia balik ke Eropa, Eropa. ke top 5 Monaco. Liga top 5. Salah satu tim besar juga di Perancis ya. Kita lihat aja. Pinter deh, malah ngambil Monaco dulu. Iya, pelan-pelan jadi. Iya, dia jadi pelan-pelan. pelan-pelan. Iya. Jangan kayak Xabi Alonso kalau misalnya gagal di Chelsea, gagal deh. Udah habis. Udah habis. Abis. Jadi dia mau nggak mau di Chelsea nih. Iya. Make it or break it. Bahkan lo bakal lihat 3 bulan dia cabut. Jadi Xavi dia kalau gagal. Enggak lah. 3 bulan sumpek sama ini Rim, cabut deh. Rim, kalau lo gue boleh ingetin ya, Alonso ini manajer Chelsea setelah yang terakhir siapa tuh, Pak? Manajer beneran. Manajer. Yang maksudnya Terakhir manajer Tuchel, Chelsea siapa? Tuchel ya? Bukan. Pocet. Andre Villas-Boas. Oh, Mourinho. Avram Grant. Baru mau. Anjing, ngomong. Mourinho. Mourinho yang kedua. Oh. Maksudnya gimana sih? Oh, manajer. Manajer Chelsea terakhir pelatih itu kepala. Mourinho. Oh, bukan pelatih, maksudnya manajer Iya. rangkap jadi manajer juga. Manajer di Chelsea itu kalau versi Chelsea kan manajer setiap klub versi beda kan. Manajer versi Chelsea itu setara sama director, sama director. Oh, oke. Jadi punya suara, bisa Iya. apa, bisa ini, bisa itu. Oh, terakhir Mourinho yang kedua. Jadi kayaknya agak bodoh sih kalau lo direktur dipecat cepet sih nggak mungkin menurut gue. Oke, kita lanjut ke tim sebelahnya ya. Tadi Chelsea tipe tipis-tipis, kita ke Tottenham. Dia ngerekrut Robo. Dan Robo udah. Here we go. Sama Senesi, Sama Senesi. Ini dinamika baru buat Tottenham Hotspur. Bodoh banget sih tim-tim Nah, lain. menurut lu banget gimana? itu. Senesi itu bagus. Senesi sih sayang. Umurnya matang. Lu main 1-2 tahun free agent. Iya. Main 1-2 tahun. Dulu di Premier League juga banyak kok transfer-transfer kayak gini di tim juara. Pemain-pemain yang udah Itu pas proven di dia Premier keluar League. tuh, Spurs tuh Romero pasti cabut tuh ya. Nggak bisa jadi menurut gua yang dicabut bisa jadi Romero ke Dragusi. Atleti kayaknya. Bisa jadi Dragusi hilang. Iya, bedol desa juga dia. Bedol desa. Robo berarti back kiri dia Udogi Spence Robo. Pasti ada yang cabut Udogi menurut gua. Iya. dia. Iya, kalau Jay Spence Satu kan, cabut ya. Jay Spence pasti Spence masih bisa ada. kanan atau kiri. Mm-mm. Bisa di Poro juga di kanan. Poro iya makanya nggak mungkin cabut. Ini teams to watch sih. Iya sih. Spurs ya tahun depan. Bersama Kita Roberto De Zerbi. Ini banyak, lo kalau perhatiin banyak banget yang here we go sekarang. Karena mereka takut di World Cup bagus, Tambah pecah harganya kayak orang gila. Iya. Iya. Senesi masuk kan Argen. Enggak masuk. Nggak masuk. Nggak Enggak masuk Senesi. Allah, Sian.
Tapi Robertson poin plus juga tau buat pelatih pemain yang gak masuk World Cup. Lu bisa kerja lebih awal. Oh iya, bisa latihan duluan. ada Kayak Kerik. apa? Iya. Hampir 9-10 orang gak main. Kasian. Bisa kerja duluan kan mereka main, lu kerja sama gua. Ngomong-ngomong Kerik, MU ngincar siapa Rim? Ederson. Ederson. Setahu gue bentar lagi Ruigo. Ederson siapa? Ederson Moraes. Ederson Moraes. Atalanta. Ederson Moraes. Enggak lah anjing. Ederson Atalanta. Mas Morales. Enggak, ini sebelah kita pasti mikirnya Ederson Moraes. Lah kan gue bercanda tadi. Enggak, Kan ya, gua bercanda. Ederson Moraes bareng sama Karim. Bercanda. Enggak, gue juga. Bercanda kita, Pak. Bercanda. Kita bercanda. Ederson ini profilnya Mainu. Mainu ya. Profil Mainu. Ball carrier. Iya. Tapi Ya kurang kan? lebih dah. Gue juga bingung kenapa transfer pertama ini. Iya. Berarti mungkin dia bukan yang nomor 1 ntar ya. Bukan mereka. Cuman ini terjadi dengan season lalu yang gue dengan Kunha. Gue bilang MU gue kira beli Kunha berarti mau ngebuang Bruno. Akan tetapi Tidak ternyata kan. Dan ternyata works. Dipanggil Brazil dibanding Ham. Iya kan? Bener dong. Iya. tapi itu nggak fair lah. Cuman MU nggak cuman ini. MU sekarang obrolannya dengan Christopher Vivel tuh pengen Tchouaméni. Kita juga ada rumor Tchouaméni Tonali. masuk akal sih. Tchouaméni, Tonali. Alex Scott nggak jadi. Alex Scott perpanjang kontrak dengan Bournemouth. Oh iya. Wow. Biasa lah pemain kontrak habis belanja. Gue pengen banget ke Chelsea. Padahal belum mereka Tapi tuh dia tuh nggak terlalu cocok sama ini sebenarnya sama MU sebenarnya. Karena Alex Scott tuh bagus buat tim-tim yang possession. Lu lihat dia cara mainnya gitu kayak gelandang Spanyol. Iya. Dia Flamboyan. pegang bolanya bagus. Iya. Enggak flamboyan doang. Berani carry, berani turn, berani pegang. Lu tau berani pegang gitu loh. Kayak siapa ya? Bukan yang main true ball Iya. enggak. Partai kita mas partai. Dia berani Tampol. pegang gitu. Nah, Cakep. setelah itu MU cocoknya itu malah Elliot Anderson. Elliot Anderson. nah, Cuman City bos. itu udah pasti menurut gua. Ini makanya kemarin tuh yang agak shifting dinamikanya gue pikir Enzo ke City. Enggak jadi. Kalau Enzo Fernandez ke City kan Elliot Anderson Anderson jadi tanda tanya nih Iya. gitu kan. Anderson Itulah pasti ke MU apa? kalau gitu. Domino efek yang Rodri akan juga terjadi. gue kira Rodri yang ke Madrid. Tapi katanya presiden barunya Madrid ngincer Rodri. Calon presiden. Calon presiden, sorry. Capres. Bukan ngincer katanya. Saya udah ada dua pemain yang sudah pasti. Iya jualannya dia kampanyenya. Iya, udah pasti. Iya. Jualannya dia kampanyenya dia. Iya kan gue udah bilang iya. Iya katakan itu Madrid juga. Madrid lagi Cuma nyapres. kalau sama Mourinho cocokan Enzo sebenarnya Enzo Fernandes dibandingin Rodri. dibanding Bruno Fernandes. Beda. Ya. Lu mau ngarap dia pindah Siapa? Bruno Fernandes. Ah, gila. Makanya kok lu ngomong begini. Proses depan Premier League gimana? Oke, selanjutnya ada Chelsea nih yang menegaskan ke Barcelona bahwa dia tidak berminat bernegosiasi sama sekali Untuk perihal Joe Pedro. Ini sumber lo man dari tadi lu nyebut gak pakai sumber sama sekali. Udah Lu nggak, sumbernya Joe Pedro dari ini. Joe Pedro udah 4 hari udah. Lo bukan gak sumber gak mau nego dari mana? Udah. Fabrizio. Gue juga baca banyak banget sumbernya. Iya, mana, Dan dari mana Jacobs, sumbernya, dari mana Fabrizio, sumbernya? Fabrizio udah sebutnya Fabrizio. Dari mana sumbernya nih? Fabrizio. Udah karena gini, lu tau gak nemuin buat Chelsea khususnya ya, dalam case Chelsea nemuin striker yang works itu susah. Ya. Dalam sejarah Chelsea. Dalam 20 tahun cuma Drogba, Diego Costa, sekarang most likely yang punya angka similar tuh Loh, Joe Pedro. Lukaku awal dulu dong. Lukaku pertama. Lukaku pertama kan gak dipake Rim. Habis itu ke Everton. Lukaku pertama. Iya kan gak kepake Lukaku pertama. Lukaku MU kali yang lu maksud. Enggak Lukaku setelah MU. Victor Moses kali 3 maksudnya sama Agami bulan MC. abis itu Inter is my team, I want to go back to Inter. Iya, ribet tuh di situ. Cuma Habis itu 3 main bulan. Dan 3 bulan gak main. Dia cuma main 3 bulan pertama. Desembernya dia interview sama Sky Italia. Abis itu dia gak main lagi. Iya. Lukaku Lukaku yang mana sih? Lukaku yang udah jago dibeli Chelsea 100 juta, apa Lukaku bocil di Chelsea? Lukaku 100 juta. Cuma main 3 Desember tuh udah drama. Beli ini summer. Desembernya udah drama Inter Milan. Abis itu gak dipakai lagi udah. Terus Inter lagi di Bukan loan sempat kan. 2 kali deh. Kan udah dibilang. Di Chelsea waktu kecil satu. Berarti 3 kali, 3 kali. Gak pernah. Enggak, tapi di loan ke Inter habis itu balik lagi Chelsea gak sih? Enggak. Iya, Kan yang balik lagi. konflik di loan. Enggak. Enggak ya? Enggak. Apaan sih Lukaku tuh 2 kali di Chelsea? Udah. Ini kan yang ngerti Chelsea. Masnya maksa bener. Emang Batu nih udah makanya harus dipilok aja kemarin Iya ya. kalaupun dia balik. Gue lupa ya. Buat dipotong Gue lupa. Seingat gue, dia itu Inter Milan, habis itu Roma kan. Enggak. Gue mau cek. Pokoknya gini deh. Inter Milan Napoli. Nah, kalaupun dia balik ke Chelsea, dia bomb squad, dia nggak dipakai. Iya. Karena dia dihukum total nggak boleh main. Coba gue cek ya. Dia cek Iya, aja. sembari dicek. Gue lupa. Nah, menurut Chelsea itu bayangin dalam 20 tahun cuma ada Drogba, Diego Costa. Udah.
baru nih Joao Pedro nih yang angkanya mirip-mirip sama mereka. Ya bener deh ngale. Masa mau dilepas gitu Iya. loh. Jadi itu logikanya di saat Chelsea ngomong nggak mau nge-entertain bid untuk Joao Pedro karena sangat susah untuk cari penggantinya buat Chelsea gitu loh. Apalagi krisis nomor 9 juga Iya. terasa banget di sepak Betul. bola ya. Betul. Itu dia. Bener, Le. Coba gimana? Lu bener. Ya bener makanya. Iya. Bener dari awal juga bener. Batu. Tapi dia di MU lumayan loh. Nah. Oke, itulah berita transfer dan ada berita-berita lainnya ya seperti Mikel Arteta yang udah dinobatkan sebagai manager of the year oke. di Premier League. Coba kasih sepatah dua patah kata aja San dikit San mengenai Mikel Arteta yang udah dimenangkannya manager of the year. Oh iya kan gue udah bilang deserve lah dia buat dapat manager of the year dan juara di kala sedunia menekan Arsenal. Gue juga udah berkali-kali kan bilang bahwa dunia ini emang ada masalah sama Arsenal. Jadi Arteta deserve lah buat dapat manager of the season. Oke. Pandangan terhadap ada beberapa entitas bahwa Arteta emang nggak pantas dapetin piala. Ada beberapa orang yang bilang kayak ini karena City-nya bapuk. Goblok. Buat kalian yang bilang Arteta nggak pantas, goblok. Padahal Koci yang ngomong loh. Nah, gimana yang menurut lu? Menurut gue Arteta nggak pantas. Dapat manager of the season. Tapi kok Arteta ya? Iya, kan kita udah sepakat. Ntar Enggak, ada tiga tapi nggak bisa lah argumen City lagi bapuk. Kalau gitu kan musim ke musim juga tim yang peringkat 2 bisa kita bilang bapuk dong. Gak apa-apa. Ya, Terserah lu. Liverpool musim lalu juara, Arne Slot dapat manager of the season kan? Ya berarti karena Arsenalnya bapuk kan? Tapi kan enggak. Iya. Tapi nggak gitu. Selama lu juara, Ya nggak bapuk lah bro. Lu Bukan enggak gini San. kalau lu bapuk itu Chelsea bapuk. Bukan enggak. Gue selalu Apa bilang nih? gini. Babuk apa nih? Nah, kena Nggak, Chelsea ya deh enggak. dia. Konteks. Chelsea bah. Enggak, Arsenal dituduh sebagai juara dikala City-nya lagi bapuk. Gue bilang enggak, bapuk gimana lu kontender tuh dari awal musim, iya, kenapa lu setuju. bisa bilang bapuk? Enggak. Kalau yang bapuk tuh kayak Chelsea gitu, musim ini gitu. Iya, Chelsea itu bapuk, enggak jelas. Enggak, kenapa enggak? angin-anginan. Kan gue bilang, biarin orang-orang narasi apapun. Kan yang penting lu juara. Lah, emang iya, cuman kan gue mau counter narasi, kenapa emang? Enggak, lu tinggal bilang aja, ya udah gue juara. Konten narasi lu. Enggak seru lah, enggak jalan nih konten, gimana sih lo? Kalau gue kayak gitu, Oke, Jadi kita harus ngebantah terus ya konsep itu. iyalah. selamat buat Mikel Arteta menjadi pelatih di Deserve tahun lah ini. dia. Berarti prediksi kita Terbaik. bener ya? Prediksi Walaupun kita gue bener. gak suka loh, kontesnya gue gak suka sama Arteta. Emang lu pikir gue suka sama Arteta? Gue juga gak suka. Lo masih Arteta out sampai sekarang ya? Gue masih berbunga-bunga jadi gue belum bisa jawab lah. Nah, Oke, Apalagi kalau misalnya menang besok. Wish. kalau udah ada spotlightnya, kita mau cari underdog nih. Ada Olivier Glasner di Crystal Palace. Luar biasa. Yang dalam 12 terakhir dia memenangkan piala FA Cup di Mei 2025. Di Agustus dia Community Shield. Shield. Lalu di Mei 2026 dia memenangkan Conference League. Yang kita soroti di tengah-tengah musim sebelum itu kan ada sedikit Berantem pergunjingan, tuh. Iya. ya kan di Crystal Palace, di tubuh Crystal Palace nih ada sedikit kayak dinamika terhadap pelatih, dibilang mau cabut lah, terus Mateta dengan Stan Larsen segala macem. Akhirnya dia bisa membuktikan sebagai seorang pelatih dan sebagai klub Crystal Palace juga membuktikan 3 gelar langsung. Ya, Menurut kalian gimana? ini pelatih elit. Dia bawa Frankfurt ke akhirnya juara ya Frankfurt ya? Ya. Europa League ya? Apa final? Juara. Juara Europa League ya? Juara cuman itu juaranya kontroversi. Kenapa? Lawan itu Mourinho juga sih gitu. Oh ya? Oh iya, Romanya Roma, Mourinho iya. ya. Roma Yang Mourinho. sampai airport berantem. Wah iya, yang Iya, sampai iya, gua ingat. Mourinho sininya hitam, Itu bukan Sevilla Roma. sininya Ren, berdarah-darah. itu bukan Sevilla Roma. Ren. Sini tangannya kebelek semua. Itu sampai kita ngomong kaki-kakinya pengkor apa. Mana itu Oliver Glasner lo. Gue inget dia semifinal ngalahin Barcelona. Iya. Barcelona UEL tuh. Iya. Ngalahin Lagi Barcelona. Xavi itu ya? Golnya Kostic dari jauh. Satu Camp Nou pakai baju putih. Satu Camp Nou fansnya Frankfurt semua. Wow. Itu ada drama juga tuh. Jadi tiket-tiket fans Barcelona jual tiketnya ke fans Frankfurt. Gara-gara kecewa. Nggak ngerti gue. Mungkin kecewa. Kecewa. Atau kecelek. Nih, Kok coba. kecelek? Ya, bisa jadi kecelek. Gue fans Barca beli dong. Nah, Pakai baju putih. Lalu menurut lu gimana? Rim? Eintracht lawan Rangers, Rim. Oh, beda Yang ya? Roma Sevilla yang berantem sama Mourinho itu Sevilla, makanya gue Oh ingat. iya. BTW yang gue bilang yang milik-milik juga gue salah. Kalian di komen pada banyak Itu, yang bilang, itu "Boy." Polandia. Itu taunya. Polandia iya. Yang gue maksud tapi siapa lah itulah mirip. Balik lagi ke Glasner, memang ini pelatih elit. Elit ya? Elit. Nah sekarang dia kan mau pindah nih. Ya. Iraola juga mau pindah. Nah ini dinamikanya belum kebaca nih. Iraola apa ke Milan, apa ke Crystal Palace. Tapi kalau menurut gue kalau Glasner mendingan dia pindah ke tim gede liga lain. Bener. Iya. Gua. Kalau gue ya, Leverkusen ini kosong.
Leverkusen kosong. Leverkusen kosong. Italia Dia bisa dengan- mainin 3 back lagi sama kayak Dia Alonso. bisa- Mungkin pemain-pemain bisa bekas style. Alonso masih banyak kan yang bisa main 3 back di sana kan. Jangan lupa pemainnya bekas Alonso tapi bekas Ten Hag juga. Ya kan Ten Hag bentar doang tuh juga berantem sama pelatihnya. Tapi yang transfer marketnya kelar. Iya. Transfer market kelar tuh Ten Hag doang. Dia menurut gue Glasner mendingan pindah ke top teams tapi di luar. Di luar Atau opsi paling ini ya paling radikalnya ya dia ke Liverpool. Tapi Liverpool kalau gue tanya dari fans-fansnya kemarin, mereka selama hidup aja nggak inget kapan Liverpool pernah main 3 back. Ada satu lagi tim yang cocok menurut gua. Atletico Madrid. Newcastle. Eddie Howe bersama Eddie Newcastle Howe. menurut gue, Pak, kalau nggak mecat Eddie Howe juga season depan. Berat ya. Parah. Dan Eddie Howe ini pelatih mediocre. Newcastle tuh pernah ada momen dia pakai 3 back. 2 musim lalu atau 3 musim lalu Ada kalau ya? nggak salah. Yang pas ada TT. Ya atau Newcastle sih menurut Iya, gue kalau iya, mau sini. tetap di Premier League Enggak anjing kejauhan bego. paling nggak naik gitu klub lo dari Iya. kalau naik klub gedean Crystal Palace kan berarti ya. sama Newcastle ya Tapi dipikir ya. menurut gue yang paling pas untuk Iya, Secara klub gedean Crystal Palace sekarang. untuk ngelatih Newcastle itu Enggak lah Newcastle lagi. Ah ini Newcastle juara Carabao Cup aja since 75 tahun anjing. Iya. Iya Megang sih. piala 75 tahun sebelumnya anjing. Iya juga. Langsung Si diborong ini 3 juara sekarang. Eropa, Iya, sini juara FA. Eropa, Newcastle. Iya. Newcastle. Emang Iya kenapa tadi? Newcastle. Tapi Langsung diborong 3. Siapa yang diborong 3 sama Newcastle? enggak sih Glasner tadi gue bilang tapi langsung. Ah, gue nonton Newcastle gitu bahasnya. Dan gue bilang Newcastle tuh kan tahun lalu juara Carabao. Iya. Juara Carabao aja berapa? 74 tahun. Nah itulah. Ya itulah. Yang pas buat Newcastle itu Iraola. Paling pas. Oh iya. Iya. Iraola tuh cocok banget untuk Newcastle. Bener. Cuma ini menurut lu ngeliat fenomena-fenomena lucu dah. Ada Iraola, ada Glasner, tapi semua tim top 4, top 5-nya udah pada settle lah pelatihnya. Iya. Oke. Udah gak ada yang mau ini. Arnes Slot yang Iya. aneh. Arnes Masih Slot. ada. Iya udah pada settle, ngapain pada cabut ya? Mau kemana mereka ini? Kan gitu? udah tau mereka kan Kayak Arsenal. Carrick cabut pasti. Arteta gagal juara. Pep Guardiola Cabut. kemarin bininya ngambek. Terus udah mikir gitu. Resign dah. Enggak gue rasa. Jangan. tapi Newcastle enggak punya argumen sih buat mencat Eddie Howe. Udah maksud gue udah terlalu usang. Peringkat sekarang. 12. Sekarang udah terlalu usang. Harusnya kemarin. Peringkat 12-an. Iya maksudnya setelah game tapi belum. Ya kan seminggu ya. berarti kan ininya dipertanyakan dong Newcastle. Ambisi klubnya dipertanyakan. Iya. Ini klub yang Tapi tadinya gue dengar tuh nggak, ini boleh di riset masing-masing ya, karena gue belum riset juga, Pak lo baru riset Pak. PIF nih, Public Investment Fund Saudi yang invest ke Saudi, gue dengar Yang per invest tahun Newcastle. 2027 itu udah nggak mau investasi di satuan bola lagi, satuan olahraga lagi. Coba deh. Berarti Sekarang dia akan dia narik beralih dari kemana? olahraga, nggak tahu. Ke ibu Tapi kota emang nggak tahu, negara. nggak tahu. Berarti akan narik dari dunia olahraga bakal hilang Coba nih. coba, apa bola, apa olahraga, apa Newcastle doang? Oh. Ya, kita Ya kalau di belum luar ngerasain. olahraga ya ke IKN. Belum ngerasain kita belum investasi. ngerasain duitnya. Ya lu mau dibeli Arab pengen. Ntar narasi City dibeli Arab nggak ada lagi. Lu juga dibeli Arab. Nggak ada urusan. Gue dibeli Arab dengan udah punya bawa sejarah. Lu dibeli Arab udah sih ya. Bodoh amat. Itu debat terhebat tuh sepanjang masa tuh. Emang dia Dikasih argumen gak nih? Oke, itu aja Bujanda. preview dan juga update terkait sepak bola akhir-akhir ini yang udah kita jabarkan bersama Nugi Nugget oleh Alatas, Karim Nasar dan juga Hasan Habsyi. Sampai ketemu di final UCL. Kita akan review final doain UCL-nya. Arsenal, please doain Arsenal. Please doain Arsenal. Doakum. Gue tahu sekarang dunia udah respect sama Arsenal. Gue tahu semua orang udah nggak berani ngata-ngatain Arsenal. Jadi ya sama-sama kita doain. Kalau Arsenal kalah soalnya gue yakin iblis-iblis kemarin keluar lagi nih anjing. Oke, itu Mungkin. narasinya Hasan. Yang sekarang sosok respect, yang sekarang sosok baik. Mereka itu orang-orang munafik. Yang kalau Arsenal kalah Liga Champions dia akan keluar lagi. Jadi Oke. kita sama-sama berdoa buat orang-orang baik supaya Arsenal juara. Oke, sampai ketemu di review match final UCL di hari Senin berarti ya. Reviewnya Senin. Senin. Di hari Senin kita akan review dan kita berempat pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Amin. Bye-bye. Bye.